training, dilatih oleh Al Gore pada saat itu di mana, Mbak? Pertama itu kita di Melbourne, dan itu yang ngedaftar kalau nggak salah banyak ya, 1.000, keterima 50, kan seneng banget ya, GR banget waktu itu rasanya. Terpilih banget ya, Mbak? Waktu itu agak ketat sih, ya agak-agak ketat, emang ketat waktu itu. Iya betul, jadi Mbak Tami ini adalah salah satu angkatan pertama untuk TCRP Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan anggota TP3PS KLHK. Nah, ini kayak pakar kehutanan sosial gitu ya, Mbak, di KLHK. Dengan banyak sekali pengalaman, beliau yaitu tadi traveling, lompat-lompat ke berbagai pulau di Indonesia, terutama pulau-pulau besar di Indonesia, di 34 provinsi, kemudian 500-an kabupaten. Kita tuh kan punya sekitar 550 sekian kabupaten kota. Kalau aku hitung-hitung sih udah mendekati 500 kabupaten kota, lumayan lah. Jadi luar biasa ya. Dari Aceh sampai Papua. Dari Sabang sampai Merauke. Iya benar, Sabang sama Merauke. Dari apa sih, Miangas? Miangas aku belum deh, tapi dekat-dekat Miangas udah, sampai ke Rote-Rote udah, dekat-dekat Miangas udah. Miangas kan jauh banget gitu. Iya, luar biasa ya. Itu berarti agenda 1 tahun penuh banget tuh ya, Mbak? Biasanya seperti itu, kecuali pas pandemi agak stop dulu dan melakukan beberapa kerja Zoom. Tapi sekarang jadi double ya. Jadi sekarang itu biarpun kita dimanapun, karena ada teknologi ini gitu, berkat. Iya. Jadi masih suka diundang-undang untuk seminar juga ya, Mbak? Masih. Jadi Mbak Tami ini banyak sekali melakukan jadi selain kerja yang sebagai pakar kehutanan sosial, Mbak Tami juga sering mengisi atau jadi pembicara di webinar-webinar mengenai lingkungan, terutama kehutanan sosial gitu ya. Boleh ditampilkan lagi, Kakak? Share screen-nya. Ada nggak? Di aku soalnya hilang nih. Iya, ini tuh nongol lagi. Nah, kemudian Mbak Tami juga salah satu board dari Kawal Borneo atau NARA. NARA ini kayak tim penggerak gitu ya, Mbak? Iya, kalau yang tim penggerak kalau yang TP3PS itu yang tim inti yang untuk menggerakkan perhutanan sosial itu lama ya, udah sekitar 20 tahunan. Kalau yang Kawal Borneo itu LSM yang aku dirikan bersama beberapa teman sejak 2007, dan sekarang aku sama Kawal Borneo yang di sini. Terus kalau NARA itu orangnya di situ yang rata-rata yang punya kegiatan di perhutanan sosial sudah minimal sekitar 20 tahun, dan antara 20-30 tahun. Jadi kita kemudian mendirikan NARA itu supaya ada kaderisasi untuk pegiat perhutanan sosial gitu, kira-kira, NARA. Oke. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang tertarik, apakah mungkin bisa masuk juga nih, Mbak? Belum ya? Boleh nanti. Jadi asosiat NARA. Ya, oke. Oke deh. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita kasih waktu untuk Mbak Tami ya, memaparkan materinya, berbagi dengan kita semua. Muncul itu, oke. Nah, nih ada banyak foto-foto. Mungkin Mbak Tami juga bisa sambil cerita, karena kayaknya konsepnya juga kita storytelling ya, Mbak, hari ini. Storytelling, iya. Ini lebih banyak storytelling. Aku punya waktu berapa lama ya, Kak Dara ya? Mbak Tami masih punya waktu kurang lebih 33 menitan lagi. Oke, nanti disemprit-sempritin. Ya. Kenapa? Ya, kawan-kawan sekalian, terima kasih Kak Dara. Di sini juga ada kakak-kakak yang luar biasa ya. Ada Kak Dino gitu ya, itu dosen pengampu juga yang dari kita lakukan kegiatan Merdeka Belajar sejak tahun lalu. Kemudian di sini juga ada Kak Samantha, terus Kak Wahyu, beberapa kakak Enggar, dan kakak-kakak lain di sini. Kenapa kemudian kita panggil kakak itu sebenarnya karena setiap dari kita tuh punya prinsip saling belajar gitu. Jadi setiap dari kita itu kakak gitu. Meskipun mungkin di sini
usianya udah seusia anak-anak anak saya. Ih, ketahuan deh aku tuanya ya gitu. Nah, ini kenapa kemudian dipanggil kakak itu berarti apa prinsip yang kemudian mau kita lakukan di YLCCC ini adalah prinsip saling belajar. Mungkin dosen pengampu seperti nanti ada beberapa orang di sini, kemudian mentor itu kebetulan saja karena punya pengalaman yang sedikit lebih gitu ya, sedikit lebih gitu untuk soal climate change dan climate crisis gitu. Tapi setiap dari kita itu punya pengalaman gitu, baik dari lingkup pribadi, lingkup misalnya universitas, lingkup kegiatan dan segala macam yang itu sangat berharga dan bermakna untuk dibagi. Nah, kalau saya ngomong soal berbagi, maka saya mau mulai nih dari apa namanya, dari namanya ya. Jadi storytelling itu berarti kita berbagi apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita rasa itu bermakna. Saya mulai dari gambar-gambar ini ya, di sebelah itu tuh aku gambarnya di mana ya? Itu tuh kalau nggak salah di Pulau Lengkuas tuh namanya. Satu pulau yang kalau kita ke Belitung pasti top, greget gitu. Jadi kerja di perhutanan sosial ini juga kerja di masyarakat pesisir. Karena kawasan hutan di Indonesia itu kan unik ya. Kawasan hutan di Indonesia itu bukan hanya daratan, tapi juga ada bagian pesisir dan taman nasional gitu. Jadi beruntunglah orang yang seperti, wah GR saya, beruntunglah orang yang pegiat perhutanan sosial seperti saya kebetulan sudah 20 tahun plus-plus lah gitu untuk melakukan ini dan melihat keindahan dan juga di situ kita berinteraksi dan belajar bagaimana sih gitu masyarakat bisa begitu selaras dengan alam gitu. Bagaimana masyarakat itu punya paradigma. Nah, kita bicara ya paradigma yang kalau mereka ngelihat alam itu bukan sesuatu yang buat dieksploitasi, dimanfaatkan seperlunya. Ini bagian-bagian ekowisata nih. Kenapa aku lihat ini ekowisata yang dilakukan oleh masyarakat. Ekowisata itu berarti mereka melakukan satu penguatan ekonomi gitu, tapi nggak merusak alamnya. Nah, ini lihat nih nanti yang saya lagi tunjuk. Lagi nunjuk apa ya? Nunjuk langit cerah nggak kayak Jakarta gitu ya. Ini nih kalau misalnya mereka buat yang papan pagar yang kok papan pagar yang di bawah itu loh kalau kita jalan kayak pedestrian siapa sih namanya? Kalau kita di pokoknya kayak semacam jalur trek ya. Kalau di itu kan saya lagi di ini itu di bagian di pesisir gitu yang saya liatin di sana itu juga itu bagian dari ekowisata yang dikelola oleh masyarakat. Di sebelah kanan ini mangrove. Jadi ini kalau pesisir hutan ini mangrove. Betul Bangka Belitung. Dan ini semua adalah yang konteks perhutanan sosial tadi. Jadi saya itu kenapa berkeliling itu adalah untuk memberi penguatan kepada masyarakat, pendampingan. Jadi kadang-kadang mereka tuh pengen gini caranya yang aman tapi nggak tahu gitu. Nah ini yang beberapa kita lakukan. Nah ini yang menarik yang di kanan ini saya mau kasih tahu kawan-kawan sebelum kemudian kita masuk ke paradigma ya. Kalau misalnya nanti mereka buat trekking, ini wisatawan nih bisa masuk tuh ke situ tuh. Aku jalan lumayan tuh berkelok-kelok dan mereka sama sekali nggak gangguin ini. Nggak gangguin bakau itu loh, itu bakau itu semua. Jadi bakaunya tuh nggak dipotong, lihat keliling gitu loh. Jadi menarik sekali dan ada tempat duduk kalau kita pas saya lagi capek, mak kayak saya itu langsung tak gitu duduknya. Silahkan Kak slide selanjutnya. Jadi mau lihatin gambar-gambar dulu supaya kita tahu apa sih yang mau kita lakukan. Nah, karena saya orang Dayak, saya orang Dayak Ngaju gitu ya, dari Kalimantan Tengah, saya lahir di sana, besar di sana, jadi 100% Dayak. Ini kalau orang Dayak itu kan sekitar 200-300 subsuku ya, jadi itu banyak betul. Ini bagian dari kearifan lokal, bagian dari masyarakat adat yang memang ada di Indonesia. Kalau teman-teman tahu kan kita punya sekitar 700 bahasa ya, 700-an lebih bahasa gitu. Terus kalau suku itu juga aku lupa ya suku ya, tapi kalau bahasanya 700-an tuh biasanya juga agak-agak nempel sama suku ya. Nah, orang Dayak ini misalnya aku Dayak Ngaju ya, ini kan teman-teman nih ada yang kalau sebelah kiri kanan saya ini, karena ini di acara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, ada yang dari Dayak Iban sama Dayak Kanayan. Saya itu berbicara bahasa Dayak sama mereka, Dayak Ngaju saya sama Dayak Ngaju mereka tuh nggak sama, seperti misalnya Dara orang apa gitu ya, Sunda misalnya atau orang Gorontalo ya, bahasanya berbicara sama orang Batak nggak ngerti gitu loh. Walaupun kemudian kita punya beberapa itu yang sama, tapi kita nggak ngerti satu sama lainnya karena betul-betul bahasanya itu berbeda. Setiap anak sungai di Kalimantan itu berbeda. Dan di sini tuh menariknya orang Dayak itu adalah, nah
nanti kenapa saya cerita ini nanti ada pokoknya teman-teman ingat tuh kata-kata paradigma, apa yang nempel di kepala dan hati kita, itu namanya paradigma itu ya. Mindset yang utama yang di kepala. Orang Dayak nih misalnya mikir gini, kalau ngelihat hutan tuh bukan kayak ngelihat wah gitu, ada investor tuh ngelihat hutan gua tebang, enggak gitu. Jadi dulu kan kita tuh ada di Kalimantan itu ya, terutama Kalimantan itu kan dulu ada HPH namanya hak penguasaan hutan gitu. Itu tuh HPH skala besar itu puluhan ribu, cepet banget hutannya itu dengan mesin-mesin itu dipotong. Kalau orang Dayak tuh enggak gitu. Jadi kita tuh dari kecil tuh gimana caranya kita ngelihat hutan ya. Jadi aku dulu tuh misalnya bingung kok orang kalau misalnya dia mau masuk ke satu tempat pakai kulonuwun tuh dalam arti kata kok dia punya upacara dan segala macam. Ternyata tuh mereka percaya gitu ya, orang Dayak itu percaya bahwa hutan itu punya jiwanya tersendiri. Hutan itu adalah kehidupan, hutan itu punya hidup. Kalau orang itu punya hidup, orangnya alam itu juga punya hidup, maka kita nggak bisa semena-mena. Ada hak asasi manusia kan, kita nggak bisa asal misalnya mencelakai orang, merampok, membunuh, nggak bisa kan kita. Bahkan hak untuk hidup sehat kayak misalnya kan itu bagian dari hak asasi manusia ya, hak untuk tidak diganggu gitu. Nah orang Dayak itu somehow percaya bahwa alam pun punya hak yang sama gitu. Jadi ini saya mengatakan bahwa ada di suku-suku di kita itu gitu ya, di adat budaya Indonesia itu yang bagus luar biasa pada saat mereka lihat alam itu punya hak yang sama dan karena itu kita tidak bisa kemudian membuat mereka tuh sewenang-wenang, asal sepele dan segala macam itu kira-kira. Slide selanjutnya, Kak. Nah ini, itu masih saya kemarin itu ke Taman Nasional Komodo itu yang ini nih ke kiri gitu. Taman Nasional Komodo itu juga ngelihat gitu pola-pola pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat gitu ya. Jadi ini saya kebetulan ada di laut ya, dan Taman Nasional ini juga bagian dari kawasan perhutanan sosial gitu di situ. Saya juga mengunjungi masyarakat yang di situ gitu, terus lihat komodo yang masih ada gitu ya. Senang banget deh. Ini udah sekitar 3 kali saya ke sini. Itu saya sama teman-teman. Nah, kalau yang di kanan ini saya mau ngeliatin nih, ini juga kebanyakan ekowisata ya. Jadi ini ekowisata, kalau yang di kanan ini kalau tidak salah itu danau. Jadi danau yang masih di Bangka, kan Bangka itu dulu banyak tambang timah ya, tapi kemudian oleh masyarakat itu dikelola tambang timahnya itu kemudian gitu ya, timahnya sudah habis, nggak tahu para pengeruknya sudah kemana gitu. Jadi masyarakat desa di situ kemudian kita ajak untuk bagaimana kemudian tambang timah ini kemudian dimanfaatkan untuk ekowisata gitu. Jadi dimurnikan kembali. Ada cara-cara teknisnya. Aku tidak pinter teknisnya, tapi aku pinter aja. Aku pinternya adalah bagaimana cara masyarakat itu supaya punya semangat dan berkelompoknya itu bagus gitu ya, tidak saling konflik. Jadi yang di kanan ini bekas tambang timah, lo lihat nih jadi bagus betul. Dan aku juga ke situ. Silahkan. Slide selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara soal masyarakat itu ya kita bicara nih dari soal yang orang udah sepuh gitu, tua muda, ini masyarakat yang saya ketemu di Flores ini, di Flores. Terus kemudian di sebelah kanan ini itu sebenarnya kalau dilihatin tuh jeepnya bagus loh Kak Dino, itu kita motoinnya susah gitu. Jadi ibu-ibu tuh saking semangatnya mau datang itu, ini ibu-ibu loh, ibu-ibu pengelola perhutanan sosial yang mereka itu mengusahakan misalnya rotan, madu, jadi ngambil sesuatu dari alam ya, tapi itu nggak merusak alam gitu. Mereka prinsipnya tidak menebang, tapi bagaimana hutan itu mereka jaga supaya tidak terbakar gitu. Terus mereka bisa ngambil hasil buah dari pohon-pohon itu. Ini ibu-ibu nih naik jeep itu, nggak tahu saya pokoknya jeep-jeepan tiba-tiba nongol dengan segitu banyak orang. Ini di Sulawesi Selatan pokoknya di Sulawesi Selatan kemarin aku ke situ. Bukan di Luwu Timur ya. 3 jam, 4 jam, sekitar 5 jam saya gitu. Udah lewat Pare, udah kesananya lagi, nah ketemu nih, ini ibu-ibu yang di sini yang memang kalau kita datang tuh mereka rame gitu loh. Ramenya kenapa? Untuk bercerita apa yang sudah mereka lakukan gitu. Jadi telling story dari masyarakat itu, storytelling dari masyarakat ini kuat betul. Silahkan lagi. Slide selanjutnya. Halo. Nah, kalau ini di Jawa gitu, di Jawa ini kan ini nih, ini saya juga yang ambil foto ini gitu. Ini nih kejadian udah lama loh 2007 gitu.
Jadi kalau teman-teman, pasti Kak Dara tahu nggak sih Kali Biru? Siapa sih yang tahu Kali Biru? Coba, saya itu kalau yang tahu Kali Biru silahkan kalian taruh di chat. Atau teman-teman yang penasaran sama Kali Biru silahkan search di Google. Jadi Kali Biru itu tercatat sebagai salah satu pionir dari yang kasus kemarin. Oh bukan, Kali Biru ini salah satu pionir gitu ya, tempat wisata Jogja, yang bukan pertama kali dikelola masyarakat di Jogja. Di Jogja gitu ya, di Kulon Progo. Kali Biru ini, coba bayangin nih Kali Biru zaman dulu nih begini nih, kita datang tuh masyarakatnya bingung, kita mau ngapain sih Bu gitu. Itu waktu itu kan hutan jatinya masih gundul, blondok gitu ya, blondok apa sih? Plontos gitu ya. Di Gunung Kidul, di Kulon Progo itu kan banyak jati dan jatinya itu gundul gitu. Kenapa di situ jati? Karena tidak terlalu banyak keanekaragaman hayati pohon, karena memang di situ yang cocoknya itu jati. Karena struktur tanahnya luar biasa karst bercampur sama tanah liat tertentu gitu. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang bisa ditanamin alpukat atau bisa tiba-tiba kadang-kadang muncul kacang mede gitu ya. Jadi ini cerita Kali Biru ini adalah masyarakat yang gitu. Waktu itu mereka pernah menuai kesalahan, bukan dari mereka juga total gitu, tapi ada dari lain yang menebang pohon-pohon jati. Menebang pohon-pohon jati jadi kering, jadi tandus, kemudian mereka tuh harus ngambil air. Nggak ngambil air tuh gimana tuh Kak Dara? Saya dulu tuh bisa menangis kalau ngelihat mereka tahun 2000-an tuh ngambil air. Orang-orang tua zaman itu tuh punya kayak baret merah itu di kiri sama kanan bahunya. Karena mereka harus mengambil air itu jauh berjalan, bahkan kadang-kadang perempuan. Jadi kayak ditaruh di bambu ya, bambu yang kuat itu, terus ditaruh kayak black itu apa sih? Kayak kaleng dulu kalau orang jual minyak itu kan di kaleng itu ya. Black di kiri di kanan itu dipikul tuh di ujung sana di ujung sana. Jadi sininya baret untuk ngambil air. Dan mereka harus berjalan tuh 2 atau 3 kilometer hanya untuk mengambil air bersih gitu. Nah, pada saat kita datang untuk perhutanan sosial itu sekitar 2007, ini perhutanan sosial yang pertama, mereka tuh bingung itu mau ngapain. Jadi kita butuh waktu ya, proses di masyarakat itu tidak mudah gitu ya. Mereka tahu bahwa paradigmanya bagus. Oh, ini kita keliru gitu. Kita pernah punya paradigma yang salah. Kita mau balik nih ke paradigma yang benar. Caranya bagaimana? Nggak mudah memang gitu proses di masyarakat. 5 tahun kemudian baru ada Kali Biru. Dan Kali Biru ini luar biasa karena masyarakat membuktikan mereka bisa gitu loh. Secara ekonomi kan masyarakat kan paling hanya menjual segala macam ya, menjual hasil hutan mentah ya, paling di pasar-pasar gitu ya. Kalau teman-teman lihat mama-mama di Papua itu kan jualnya pinang gitu, kayak di mana-mana gitu ya. Itu tuh seperti itu saja cara jual tradisional. Tapi Kali Biru ini yang mulai memperkenalkan masyarakat bahwa mereka tuh bisa gitu, secara tanda kutip dengan literasi internet yang sekarang ini gitu, mereka menjual itu dan kemudian orang-orang pada datang. Kali Biru ini sebelum pandemi coba berapa coba mereka dapat? Hampir 8 miliar setahun, Kak Dara, Kak Dino, coba Kak Enggar dan lain-lain, Kak Wahyu, 7,8 yang mengelola masyarakat. Tahun lalu saya datang itu ke tempat kawan-kawan yang namanya hutan kemasyarakatan bagian dari perhutanan sosial itu kan ada beberapa titik tuh. Kali Biru memang yang paling bagus, tapi di beberapa titik kayak Putu Kepuh, beberapa yang saya datangi itu ekowisatanya itu berkembang gitu ya. Jadi minimal tuh mereka ratusan juta. Jadi waktu mereka ngelihat saya itu yang para tetua yang sekarang usianya sudah sekitar 70 tahun itu ada yang berlinang air mata gitu. Bilang, Bu, ternyata berapa belas tahun kemudian dulu yang kita gitu ya, kalau mereka mau makan aja saya tanya sekali sehari, anak kalau naik kelas itu jual kambing dan segala macam gitu ya, coba mereka itu tercekek terjerat oleh tengkulak gitu. Berapa belas tahun kemudian gitu, karena mengelola alam secara betul, ekonomi juga didapat, alamnya tetap bagus, mereka makin kompak. Sekarang cucunya udah mulai banyak yang kuliah gitu. Jadi itu mungkin yang membuat mereka terharu. Nah, kenapa kemudian foto-foto ini saya mau perlihatkan? Silahkan slide selanjutnya. Karena gitu. Nah, ini juga bekas tambang timah yang dikelola ya. Tuh, lihat, cakep kan, senja gitu. Coba lihat foto selanjutnya lagi. Kenapa kemudian foto-foto ini saya mau lihatkan ke kawan-kawan gitu. Saya tadi bicara ke kakak-kakak sekalian tentang paradigma. Kalau kita bicara paradigm atau paradigma itu ya, itu kan panjang gitu dan orang punya definisi yang berbeda. Tapi secara sederhana gini, apa yang lo tempel di kepala gitu.
nggak apa-apa ya sekali-kali pakai logo gitu ya. Apa yang lo tempel di kepala gitu ya, apa yang kita tempel di kepala kita gitu, apa yang kemudian kita percayai bahwa itu yakin betul, itu namanya paradigma. Kalau misalnya gini, saya ini saya hormat sama orang tua, dan karena saya hormat sama orang tua maka saya tidak akan misalnya bersuara keras kepada orang tua. Saya akan nurut apa kata ibu dan bapak saya. Kalaupun saya tidak setuju, saya akan mengutarakannya dengan cara yang bijak. Itu kan udah paradigma nempel nih, bahwa orang tua di kita itu harus dihormati gitu. Bahwa paradigma kita itu sekolah itu penting gitu kan. Bahwa di paradigma di kepala kita itu korupsi itu nggak benar gitu kan. Maka kita tidak akan melakukan. Nah, itu namanya paradigm. Itu betul-betul mindset yang nempel di kepala kita. Paradigma ini terbentuk itu dari nilai, dari pelajaran sejak kecil, dari apa yang kemudian kita peroleh dan segala macam. Sesuatu yang sifatnya itu susah sekali diubah, tapi bukan tidak mungkin. Terkait ya dengan tadi saya bicara tentang alam gitu, tentang bagaimana di situ manusia. Lihat nggak sih yang bagian kiri itu ego dan eko. Kenapa bagi saya ini sesuatu yang menarik ya? Karena di situ menunjukkan paradigma yang berbeda. Kadara, saya mau ambil diskusi sebentar ya sama kawan-kawan. Ada nggak sih yang mau mencoba menginterpretasikan yang ego itu yang bagaimana dan eko itu yang bagaimana? Kalau kita lihat dari gambar ini, butuh satu orang untuk ego dan satu orang untuk eko. Boleh, Mbak. Oke, jadi ada teman-teman, Mbak Tami mau teman-teman juga ikut berpartisipasi gitu di diskusi ini secara langsung. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Ego tuh yang seperti apa, kemudian eko tuh yang seperti apa. Oke, ini udah ada dua ya. Aku mungkin akan mulai dari, bisa aku buka langsung nggak sih? Dari Kak Naufal, dari kelompok 10. Halo, ini satu orang menjelaskan satu ya saja ya? Gimana Kak Naufal, nggak kedengeran? Oh, mohon maaf. Ini untuk satu orang satu ego atau sendiri-sendiri? Boleh. Kalau mau satu ego boleh. Kalau langsung mau dua-duanya juga nggak apa-apa. Oh, baik. Saya akan jelaskan yang bagian ego ya mungkin ya. Jadi kalau dilihat dari sini, gambar ini kan menunjukkan segitiga gitu. Jadi di sini ditunjukkan di puncaknya ada manusia. Nah, ini seolah-olah menunjukkan bahwa kita itu berkuasa atas segalanya, sehingga hewan, kemudian aspek-aspek makhluk hidup yang ada di bawahnya itu ya semuanya hanya untuk diri kita aja, tanpa memperdulikan baik itu kesejahteraan maupun keberlanjutan kehidupan lainnya begitu. Jadi tidak ada keseimbangan di sini. Jadi manusianya memposisikan diri di puncak. Kalau dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Keren banget. Satu lagi sebelum saya kasih komentar kemudian penjelasan lebih lanjut, silahkan satu lagi Kak Dara yang untuk eko atau bisa juga dua-duanya. Satu lagi mungkin tadi aku lihat Kak Taskia ya. Kak Taskia dari kelompok 6. Arsy mungkin nanti lagi ya sih. Nah, sebenarnya terima kasih atas kesempatannya Bu. Kalau dari saya untuk tadi kan dari kanalnya kan udah menjelaskan kalau di ego ini ego manusia nih yang kayak ini semacam hierarki dan hanya untuk memenuhi egonya manusia yang berada di puncak gitu. Sedangkan untuk ego sendiri ini lebih ke semuanya tuh sama, semuanya selaras dan berimbang, terus saling bersinergi satu sama lain antara manusianya, hewan-hewannya, tumbuhan-tumbuhan dan lingkungan sekitar. Itu kita berada di semacam kita nggak ada hierarki yang siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, enggak, tapi kita hidup secara selaras, seimbang, bersinergi satu sama lain supaya jadi lebih baik. Dari saya begitu sih. Bagus banget ya dua-duanya, Noval sama Taskia. Nggak apa-apa deh kasih kesempatan yang ketiga. Singkat Kak Dara, nggak tega ini. Oke Kak Arsy, boleh Kak Arsy. Boleh deh Kak Arsy. Melengkapi pernyataan teman-teman mungkin. Kalau Arsy sendiri pengen nanggapin yang iya. Oke. Jadi menurut Arsy di Iko itu menjelaskan bahwa antara hewan, manusia, dan tumbuhan adalah satu kesatuan yang berkesinambungan dalam alam.
yang sehingga apapun yang hilang dari rantai atau anggota alam ini akan sedikit banyak mempengaruhi tatanan keseimbangan di alam gitu. Jadi kita tidak hanya mementingkan manusia ataupun hewan, bahkan hanya alam saja, karena satu dengan yang lainnya saling keterikatan untuk menciptakan keseimbangan. Ya. Makasih, keren banget loh Kak Dara tiga-tiganya. Jadi sebenarnya sih kita nggak usah perlu berbla-bla-bla panjang lebar ya. Ini kakak-kakak sekalian ini. Halo Kak Dara. Ya. Ya. Halo Mbak. Ya. Ini ternyata paradigmanya udah oke gitu kan dari beberapa yang kemudian kakak-kakak yang ada di sini gitu. Jadi sebenarnya apa yang tadi kita katakan itu udah langsung tahu nih di kepalanya bahwa oke gitu. Slide selanjutnya. Bahwa ego itu adalah sesuatu yang tadi dijelaskan oleh kakak-kakak Nova lah, Taskia sama satu lagi lupa siapa, maaf. Kak Arsy. Kak Arsy gitu ya. Bahwa kalau pas kita udah ngelihat yang tadi ego ini ya, yang ada orang bilang kadang-kadang namanya egosentris, kadang-kadang juga egosentris tuh sentrisnya tuh pada keegoan dia aja gitu, merasa alam itu ya alam ini diciptakan untuk manusia, so what gitu. Kalau alam ini diciptakan untuk manusia, aku kan penguasanya manusia, maka suka-suka aku. Mau aku tebang, mau aku rusak, mau aku kotori, mau aku limbahi, mau aku buang sampah sembarangan. Emang gue pikirin gitu kan, nanti alam itu pulih kembali. Ada loh orang punya paradigma seperti itu. Maka teman-teman gitu, kalau ke tempat saya di Kalsel itu yang tahun kemarin 11 dari 13 kabupaten kota, bayangin nggak sih, banjir gitu ya. Itu ada yang percaya bahwa itu bukan karena kita ngerusak di bagian hulu itu tambang dan sawit itu gitu. Bahkan ada kelompok saintis itu yang mengatakan bahwa itu gitu hanya ya oke Kak Dara, itu hanya karena curah hujan yang tinggi gitu. Padahal kalau di rights yang di sebelah kanan itu ya percaya gitu bahwa kalau alam itu udah protes, alam itu udah teriak, udah banjir, udah buat longsor gitu ya, udah kemudian perubahan iklim yang menyebabkan krisis iklim seperti sekarang ini, itu karena ketidakseimbangan tadi. Kak Arsy tadi melengkapi dengan luar biasa mengatakan bahwa kalau satu itu rusak gitu ya, ini kan kalau kesalahan yang keseimbangan itu semua kayak apa sistem ya. Ambil aja satu dari badan kita nih misalnya, ambil aja ginjal kita, rusak itu semua gitu loh. Ada bagian yang terganggu. Ambil aja di tubuh kita tuh misalnya mata kita pasti ada yang terganggu gitu. Jadi ada banyak hal untuk mensiasati supaya dia bisa kembali pulih. Nah, paradigma egosentris versus ekosentris tadi, atau kemudian paradigma ada yang bilang egologi versus ekologi, ini sekarang ini yang sedang terjadi di kita ini. Nyata pertentangan dimanapun. Ada yang percaya bahwa nggak ada loh climate crisis itu nggak ada gitu, ada kaum denial dengan berbagai macam alasan, dan itu bahkan ada saintisnya yang mendukung itu dengan berbagai macam data. Tapi ada yang kemudian berparadigma berbeda. Nah, saya yakin gitu dalam konteks YLCCC ini paradigma yang harus kita pegang bersama adalah kita punya ekologi, kita punya eco paradigm, kita punya kepemihakan terhadap satu paradigma yang percaya bahwa alam, manusia gitu dan berbagai unsur yang di dalamnya itu satu sama lainnya saling terkait. Karena itu mutual respect itu bukan hanya antara sama manusia tapi juga dengan alam. Dan kemudian gitu paradigma itu harus kita gambarkan dari tindakan kita sehari-hari gitu, baik dari lingkup kecil sampai lingkup yang paling besar. Itu kira-kira Kak Dara pengantar dari saya ya, mudah-mudahan bisa membawa teman-teman ke satu diskurs itu, wacana yang dipikirinnya supaya bisa tahu ini harus gimana nih nanti saya gitu. Makasih Kak Dara, Kak Dino dan kakak-kakak sekalian. Oke. Ya, jadi itu tadi teman-teman di sesi awal kita pemaparan dari Mbak Tami mengenai banyak ya, diawali dengan pekerjaan-pekerjaan dari perhutanan sosial gitu ya, kemudian bermuara ke ini egologi dan ekologi gitu ya Mbak. Kita tadi teman-teman juga sudah memberikan pandangannya mengenai ini, dan kebanyakan, mayoritas dan mungkin semuanya juga punya pemahaman yang sama dengan ketiga teman kita yang tadi. Nah, sekarang
sebelum kita lanjut lagi dengan Mbak Tami, sebelumnya kita akan membuka untuk Q&A dulu deh. Ya Mbak Tami ya, boleh ya? Satu mungkin ya? Ya, boleh. Boleh ya. Oke, teman-teman yang ingin bertanya ke Mbak Tami, silahkan boleh langsung open mic atau di chat juga boleh gitu. Oke, ini udah ada 2 nih Mbak Tami. Jadi kita coba satu dulu ya. Oke, mungkin yang lain? Ini soalnya Kak Arsy lagi dan Kak Nova lagi. Is it okay, Mbak Tami? Nggak apa-apa? Boleh, kalau Boleh ya? misalnya di chat itu belum ada, boleh, silahkan. Sambil kita tunggu dari teman yang lain mungkin. Ya, boleh deh Kak Arsy duluan. Oke, selamat pagi Kak Tami sama Kak Dara. Ada Kak Tami yang pengen saya tanyain. Kebetulan saya berasal dari Bangka Belitung juga. Jadi saya ngerasa banget tuh dampak buruk dari pertambangan. Banyak banget lobang-lobang gitu yang berhektar-hektar rusak gara-gara akibat aktivitas tambang ilegal gitu. Atau kita nyebutnya tuh TI. Nah, kan tadi Kak Tami mungkin sedikit banyak menggerak masyarakat untuk lebih peduli lagi atau lebih semangat lagi dalam menjadi ekowisata gitu kan. Nah kita nih, saya kan sebagai anak muda Bangka Belitung nih, ada nggak sih tips biar bisa menjadi salah satu penggerak untuk masyarakat tuh lebih aware lagi bahwasannya kalau alam kita rawat, maka kita juga dapat manfaat dari itu. Maka bisa meningkatin juga perekonomian kan salah satunya. Nah, sekian Kak. Oke, terima kasih. Satu lagi biar kalian jawabnya 2 ya, Adara. Ya, biar sekalian ya Mbak. Yang kedua boleh Kak Naufal dari kelompok 10. Silahkan bertanya langsung. Halo, selamat pagi menjelang siang. Untuk Kak Tami, saya mau tanya, kan ketika waktu dilihatkan slide-slide, contohnya seperti ekowisata mangrove yang di slide sebelumnya, terus kemudian bekas lahan timah yang dijadikan tempat ekowisata, terus kemudian juga inisiasi Kak Tami dengan warga dari Kali Biru itu, saya penasaran kalau boleh tahu ada nggak mungkin komunikasi khusus yang bisa dilakukan dan juga bisa dicontoh juga untuk kita terkait inisiasi tersebut seperti itu. Kalau di daerah saya, kebetulan saya kan di Grobogan, dan di Kecamatan Tawangharjo itu ada proyek pembangunan pabrik semen baru yang itu makan lahan sebesar, ya cukup besar sih, dan beberapa warga sekitar pun juga menolak dan sampai sekarang masih masih menjadi isu atau polemik seperti itu. Nah, cuman kalau dari sisi masyarakat, apakah bisa ya diterapkan juga pola yang sama seperti yang dilakukan oleh Kak Tami sebelumnya terkait menghadapi masalah tersebut? Terima kasih. Dan juga termasuk mungkin komunikasi yang bisa diterapkan mungkin contohnya. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih. Saya mau kasih contoh dalam konteks perhutanan sosial ya. Saya punya waktu berapa lama nih lagi Kak Dara? 5 menit ya? Atau 3 menit ya? Iya, 3 menit boleh Mbak. 3 menit ya. Ya. Jadi kalau saya mau kasih contoh yang langsung saya lakukan selama sekitar 20 tahun plus ini, itu kan kalau kita di konteks perhutanan sosial itu kan kita mengajak masyarakat, bagaimana masyarakat yang memang mereka itu kan tinggal di situ orang lokal ya, masyarakat adat gitu, atau orang yang berpindah-pindah tapi mereka lokal gitu ya, punya KTP, itu bagaimana cara untuk mengelola alam dengan baik. Kalaupun misalnya ada yang pernah rusak kayak di Gunung Kidul, Kulon Progo dulu ya, atau kayak di tambang timah itu dulu gitu ya, itu bagaimana untuk mengembalikannya gitu. Pertama itu adalah kuncinya itu adalah kita bisa pengorganisasian itu memberikan pendampingan yang tepat gitu. Ya, takut salah bahasa nih, kadang-kadang kita bingung. Kalau kita tuh kan punya istilahnya sebut tuh pendampingan. Pendampingan itu adalah gitu ya, proses-proses kegiatan-kegiatan yang memang secara rutin, secara strategis, secara tepat diberikan kepada masyarakat sehingga mereka tahu caranya.
Jadi kadang-kadang masyarakat nih, aduh gimana sih caranya ya supaya aku misalnya bisa mengembalikan tambang timah supaya dia bisa balik lagi gitu ya ke ekosistem yang betul, meskipun 100% itu tidak akan bisa balik, tapi lebih baik dari yang buruk gitu ya. Atau bagaimana caranya supaya aku tuh bisa menjaga gitu ya kawasan hutanku supaya tidak terbakar atau nanti supaya tidak diambil investor segala macam. Nah, itu kegiatan-kegiatan penguatan masyarakat itu biasanya kita sebut sebagai pendampingan. Caranya banyak tuh, misalnya kalau di kawasan hutan kita upayakan ya untuk mendapatkan akses legal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi gimana caranya kita pelajari gitu ya. Dan kita itu bekerja bersama masyarakat, pendamping itu bukan orang yang paling tahu, bukan gitu. Tapi biasanya karena mereka jalur komunikasinya kan lebih terbuka ya ke orang-orang lain, ke LHK, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu membantu untuk menjaringkan. Kemudian juga kita mendukung pengembangan kapasitas masyarakat. Pengembangan kapasitas itu gini, masyarakat misalnya ya contohnya mau mengembangkan ekowisata, tapi kayak di Jogja itu saya cerita kali itu, gimana sih caranya? Maka orang yang ahli wisata, ahli ekowisata itu yang kita datangkan. Pada saat masyarakat mau mengembalikan bagaimana tambang-tambang timah itu jadi bisa pulih kembali, maka orang-orang yang ahli kimia, ahli fisika loh di situ. Gimana sih caranya supaya tambang itu bisa itu? Terus masyarakat harus ngapain gitu, tanam apa segala macam. Jadi betul-betul tuh kita kerja bareng sama mereka. Nah, kalau saya itu di tingkat nasional lebih untuk meyakinkan bahwa kebijakan itu bisa berubah gitu ya, lebih baik untuk masyarakat. Ada tuh biasanya teman-teman di tingkat desa, di tingkat lokal, kalau kita bilang di tingkat tapak, mereka langsung bekerja sebagai pendamping di masyarakat. Nah, ini adik-adik yang masih muda ini dan sekarang sudah banyak dilakukan, mereka banyak loh melakukan pendampingan. Jadi misalnya yang masih kuliah, dia datang misalnya ke kelompok masyarakat yang sudah ada, tanyakan tuh ke kepala desa, ada nggak di situ Pokdarwis misalnya, kelompok sadar wisata, saya bisa menyumbangkan apa nih di diri saya gitu. Kadang-kadang kayak misalnya tuh dia akan nanya, oh apakah di sini latarnya misalnya pertanian? Kalau latarnya pertanian, maka misalnya kakak-kakak itu bisa menyumbang bagaimana cara bertanam yang aman ya, yang misalnya tidak pakai pupuk atau apa buat masyarakat. Atau misalnya kakak-kakak di sini ada yang misalnya sekolahnya ekowisata, pariwisata, itu akan mengajarkan pariwisata yang tepat bagaimana. Atau bahkan ada yang sekolahnya sastra atau bahasa, bagaimana kemudian keindahan alam ini gitu ditampilkan sebagai ke sastra, atau ngajarin nih masyarakat cara menulis yang misalnya di sini pintar IT teknologi gitu. Misalnya bagaimana cara mempromosikan kearifan-kearifan yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Jadi caranya itu banyak betul. Yang penting gini, cari gitu ya di tempat kakak-kakak yang terdekat itu apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Datangi masyarakatnya. Kalau saya itu hobi betul ya, datangi masyarakatnya, duduk ngobrol. Bapak Ibu sudah ngapain aja? Sudah ada kelompoknya belum gitu? Kelompoknya apa aja? Datangi kepala desanya. Pak, saya bisa bantu apa gitu. Itu belajarnya itu dari begitu. Belajarnya itu adalah dari mencari tahu gitu. Nanti pas sudah bertahun-tahun kemudian adik-adik kakak-kakak akan tahu nih bagaimana cara yang lebih strategis, lebih taktis untuk melakukannya. Tapi mulai dari mencari tahu, datangi dulu tuh yang di lokal-lokal yang paling dekat aja dengan kita semua. Banyak betul hal yang selama ini kita tidak lihat. Kenapa kita tidak lihat? Karena kita tidak cari tahu. Cara mencari tahu adalah datangi. Kalau saya tuh suka kesana kemari, maka mungkin bisa ya gitu dilakukan oleh kakak-kakak sekalian. Itu caranya Kak Dara. Terima kasih. Oke, baik. Itu sudah menjawab. Kayaknya sudah sebenarnya menurut aku udah mencakup pertanyaan dari Kak Noval juga ya. Gimana Kak Arsy dan Kak Noval? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Alhamdulillah sudah Kak. Iya. Jadi kalau flashback gitu ya ke zaman waktu kuliah, ini kayak program KKN. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah menjalani juga atau yang belum. Biasanya kita gitu kan, dikirim ke satu daerah gitu, kemudian kita akan berinteraksi dan berdiskusi ya, kayak Mbak Tami bilang tadi gitu. Kita datangi, kita berdiskusi, baik masyarakatnya maupun aparat pemerintahan ya, misalnya kayak kepala desa, gitu, RW gitu kan, dan lain-lain. Dari situ baru kita tahu masalahnya apa, kemudian apa yang bisa kita perbuat bersama-sama gitu ya Mbak. Kira-kira ya. Betul sekali. Oke, teman-teman. Saya tambahin dikit. Yang penting gini, jangan takut mencoba, jangan ragu gitu. Kalau misalnya ternyata di situ, aduh kok aku masih nggak tahu, aku apa, datang lagi gitu. Nanti lama-lama pasti tahu caranya, pasti bisa gitu.
Itu Iya. kira-kira kadang. Balik lagi ya ke tadi tema dari Mbak Tami, paradigma. Jadi menyamakan paradigmanya dulu nih gitu ya dengan berbagai pihak gitu supaya bisa masuk. Begitu Mbak? Ya, setuju. Silahkan saya serahkan lagi ke Kak Dara. Kayaknya ada lagi selanjutnya itu ya. Iya, oke. Kita masih ada agenda selanjutnya. Kita akan berdiskusi dengan kelompok gitu ya. Teman-teman akan dibagi nanti di breakout room. Nah, untuk itu moderatornya ada lagi nih. Ada dari kakak-kakak mentor yang lain, yaitu Kak Enggar dan Kak Wahyu. Kak Enggar dan Kak Wahyu, silakan sudah siap? Kak Dara, ya, aku kedengeran nggak suaranya? Kedengeran dong. Oke. Sip. Silakan ya, aku serahkan ke Kak Enggar dan Kak Wahyu ya. Oke, Kak Wahyu ada di sana, apakah bisa mendengar suaraku? Halo, aman. Sebentar, kamera aku off dulu ya. Siap. Aman, Kak? Aman. Sip. Jadi abis ini kita kan akan ada breakout ya. Jadi teman-teman ini akan dibagi ini dalam kelompok-kelompok. Nanti akan dibagi langsung sama Kak Dino. Nah, tadi dari yang sudah dijelaskan Mbak Tami ini kan kayaknya seru ya. Ada eko, terus juga ada ego. Nah, kita pingin memperdalam nih sebenarnya kayak gimana sih kalau kita bersikap misalnya ya jadi yang eko atau yang jadi yang ego. Jadi nanti oleh Kak Dino akan dibagi ada kelompok-kelompok yang akan berperan jadi yang ego dan juga ada kelompok yang berperan sebagai eko gitu. Tapi nanti akan dikasih tahu konteks contoh kasusnya ya Kak Dara ya supaya mungkin bisa lebih relevan nih gitu. Karena kan kita juga perlu tahu eko dan ego tapi duduk permasalahannya apa gitu. Kemudian nanti untuk di kelompok breakout-nya sendiri akan berlangsung sekitar kalau nggak salah nih 15-20 menit ya. Jadi teman-teman berdiskusi, terus diharapkan juga yang ada di kelompok ini bisa saling urun pendapat gitu. Jadi bukan cuma satu orang atau dua orang aja yang ngomong, pengennya semuanya saling urun pendapat. Nah, diharapkan juga teman-teman bisa menetapkan ada jubir kelompok, karena nanti ketika kembali lagi ke pleno setelah breakout itu, kita akan ada semacam quote-unquote adu pendapat gitu ya, jadi pengen dengar pendapat dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Apalagi nih, Kak Wahyu, silakan. Iya, kira-kira kurang lebih seperti itu ya, biar kita lebih banyak berdiskusi di kelompok breakout room-nya. Mungkin bisa langsung terus dibagi sama Kak Dino aja breakout room-nya ya. Oke. Terus juga nanti teman-teman bisa, tadi kan misalnya sudah ada jubir ya, kita pingin teman-teman tuh bisa ada statement, jadi nanti di kelompok harap didiskusikan ada statementnya apa, dan juga data-data pendukungnya, jadi mungkin sambil bisa googling sedikit gitu ya. Dan walau ini kan nanti kelompoknya dibaginya acak ya, jadi walaupun hati teman-teman tuh sebenarnya eko, tapi ternyata masuk ke kelompok ego, ya harus tetap berperan sebagai yang ditentukan di kelompok gitu. Jadi ya udah kita biar kita mendalami perannya aja gitu. Itu sih Kak Dara dan Mbak Tami Benar. mungkin. Oke. Thank you Kak Enggar, Kak Wahyu Aji. Oke, untuk teman-teman sebentar lagi akan kita bagi dalam room. Nanti teman-teman akan mendapatkan undangan. Tadi seperti sudah ditenangkan oleh Kak Enggar sama Kak Aji juga, nanti teman-teman akan dapatin role play lagi itu kurang lebih masuk kelompok eko dan masuk kelompok ego. Nah, untuk statement atau problem case-nya adalah sebuah perusahaan sebuah perusahaan mendapatkan izin untuk mengeksploitasi lahan di Kalimantan Selatan untuk keperluan pertambangan batu bara. Terus kelompok eko dan kelompok eko A dan kelompok eko B berperan sebagai kelompok yang mencoba untuk
menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Kalimantan Selatan. Sementara kelompok Ego A dan Ego B berperan sebagai kelompok pendukung ataupun stakeholders yang mendukung adanya pembukaan lahan batubara tersebut. Bisa aja kalian menyebutkan bahwa nanti di situ akan dibangun sekolah, bukan bangun jalan tol dan lain-lain. Intinya tetap pada peran masing-masing. Kelompok Eko itu yang lebih peduli dengan isu keberlanjutan, dan untuk kelompok Ego yang nanti akan coba untuk berperan sebagai tokoh jahat atau apa lagi ya untuk di kasus ini. Nah, nanti kalian akan berdiskusi di sana, dan rules-nya simple, masing-masing tetap pada peranannya ya. Jadi meskipun kalian dalam hati ingin menyelamatkan lingkungan, tapi kalau kalian masuk kelompok ego, kalian harus berperan sebagai orang yang di situ. Oke? Sebentar lagi akan masuk invitation, tolong di-accept. Nanti kalian akan berdiskusi di sana, ada kakak mentor yang juga akan membantu dan juga mengarahkan lagi. Dan nanti terakhir tolong dipilih 1 atau 2 juru bicara, nanti kita akan berdiskusi lagi di pleno. Silakan diterima ya. Untuk yang belum menerima, belum yang di rename, nanti akan saya tempatkan secara acak aja berarti ya. Ya, kita akan buka roomnya. Silakan masuk ke room dan join ke yang sudah ditentukan. Ya. Tapi kayaknya ini udah semuanya belum nih Kak yang balik ke ke room nih. Ke pleno. Udah semua belum ya? Udah share. Oke. Mungkin kalau memang sudah semua bisa kita mulai nih perwakilan dari kelompok Eko ya. Kan tadi ada Eko yang A dan Eko yang B ya. Kita bisa kasih kesempatan dulu nih untuk yang Eko A. Jubirnya siapa nih untuk menyampaikan statement? Eko A itu tadi kita ya? Eko A itu kita betul Kak. Oke, mungkin siapa nih? Kak Arsy atau Kak Arsy atau siapa tadi tadi yang lagi ngomong soal riset tuh siapa terus kepotong? Kak Makfira, nah siapa yang mau? Silakan dari Eko A untuk menyampaikan statementnya. Mungkin bisa diawali dengan setuju atau tidak setuju gitu ya? Betul. Setujunya kenapa? Tidak setujunya kenapa? Silakan. Kak Arsy? Mau sambil share screen atau yang tadi di oret-oret juga boleh kok. Iya, jadi ada catatan kelompok juga yang bisa dijadikan contekan gitu ya. Jadi silakan tadi Mbak Makfira ya yang menjadi juru catatnya. Oke, mungkin sambil nunggu Kak Makfira share screen. Atau Ini kelompok lain dulu kali Kak, ada yang udah mau duluan. Oh ya, boleh. Eko B berarti ya. Eko B nih, siapa nih? Aku silakan, ada Noval. Boleh Eko B silakan menyampaikan statementnya, terus juga diikuti dengan fakta-fakta pendukungnya gitu ya, alasan-alasannya apa sih? Silakan. Oh baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi ceritanya begini, di seminggu yang lalu itu kabupaten tempat kami itu dapat berita dari perusahaan yang buka lahan pertambangan di kecamatan B, kabupaten C. Nah, banyak tuh masyarakat yang melihatnya, waduh ini apa sih kok kayak gini? Dia buka lahan, kok serampangan kayak gini? Nah, ini ternyata juga ada para warga lain yang datang ke kantor bupati, bilang, wah Pak, aduh Pak, tolong Pak, ini air kami nanti habis Pak, waduh Pak, tempat kami nanti gersang loh Pak, kami loh nggak punya lahan pencarian lagi Pak, karena tadi lahannya dibuka itu serambangan. Nah, Pak Bupati ini pada akhirnya ngecek baik dari sisi formalitas, legalitasnya, terus kemudian pada 3 hari yang lalu itu akhirnya Pak Bupati ini mengundang banyak orang yang tadi ada dari LHI juga ada, terus kemudian dari masyarakat adat juga, kemudian anak-anak muda pun yang ternyata ya selain nongki pun juga masih memikirkan ini lingkungan, terus kemudian ada lagi juga dari ini banyak
dari banyak sektor lah juga datang untuk berdiskusi. Nah, pas waktu diskusi itu rame itu dari masyarakat, dari tokoh masyarakat itu bilang bahwa kerusakan alam itu nggak bisa dikembalikan lagi menjadi murni seperti semula, walaupun intervensi manusia itu maksimal. Jadi walaupun kita sudah sudah berusaha untuk memperbaikinya, tapi hal tersebut malah nggak bisa sepenuhnya mengembalikan apa yang sudah dikeruk atau yang sudah dieksploitasi habis-habisan itu. Nah, itu dari tokoh masyarakat ya, tokoh yang ada di situ. Nah, tapi ternyata juga di rapat itu ada anak-anak muda loh yang nggak cuman sekedar nongki aja, tapi juga mikirin tentang lingkungan seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Jadi anak-anak muda ini ngomong, Pak, kita loh Pak, selain nongki itu ya juga mikirin lingkungan loh. Ayo Pak, kalau dari kami Pak, anak-anak muda ini Pak, anak-anak muda ini kan seneng main toh Pak. Bayangkan loh Pak, hutan yang jadi tempat nongkrong buat pacaran, kalau misalkan dibabat habis, terus kita pacaran masa panas-panasan toh Pak. Jadi nggak ada lagi daerah resapan air loh Pak. Pencemaran lingkungan itu nanti malah semakin kentara loh Pak. Terus hilangnya lahan pertanian dan perkebunan. Lawang kami kok anak-anak muda, kapan lagi kami punya tempat yang instagramable loh Pak, seperti tempat sebelumnya itu. Kalau nanti tambangnya dibuka, daerah tambang itu malah tambah tercemar loh Pak. Terus kita mau nongkrong di mana Pak? Kita butuh Pak tempat-tempat instagramable yang ada alam-alamnya gitu Pak. Zaman sekarang kan itu zamannya ngetren alam-alam gitu Pak. Oh iya benar juga ya. Oke. Makasih juga anak-anak muda, keren banget. Nah, terus kemudian dari sektor lain, dari masyarakat dengan latar belakang yang berbeda juga mengatakan bahwa berpotensi memunculkan penyakit dan masalah kesehatan. Wah, terus Pak Bupati tanya, kenapa bisa seperti itu? Pak, tahu gak Pak, hutannya itu dibakar loh Pak. Dibong, bahasa Jawanya itu Pak. Nah, ini kan bisa jadi Pak, masalah kesehatan juga. Asapnya itu toh Pak, itu bikin kampung C, kampung E, F, G, H itu sekarang pada sakit pernafasan semua loh Pak. Itu asapnya itu 2 atau 3 minggu itu gak hilang-hilang loh Pak. Luasnya hutannya itu dibakar. Terus ayo Pak lihat, cek Pak. Sekarang ini toh Pak, banyak loh orang-orang yang ke puskesmas itu pada gak dapat pelayanan secara cepat. Lah kan saking banyaknya orang yang kena sakit ISPA, terus kemudian bronkitis gara-gara itu. Emang mau Pak dilanjutin proyeknya? Terus Pak Bupati bilang, oh iya, boleh, benar juga nih. Pak, saya mau usul lagi Pak, mau nyampaikan lagi. Oh iya silakan. Wah, ini dari ibu-ibu tetangga ini. Nah, ayo Bu, silakan. Apa gosipnya? Waduh Pak, ini bukan gosip lagi, fakta ini Pak. Kalau gosip kami bisa kayak kabel FO itu kecepatan 1000 Mbps. Ini udah 1 GB Pak kecepatannya untuk mengungkapin fakta. Ini monggo silakan. Pak, ini loh Pak, ibu-ibu itu ngerasakan kalau di rumah itu tambah panas Pak. Serius Pak. AC, kipas itu gak ada gunanya lagi. Karena saking panasnya loh Pak. Jadi kalau ini dibuka Pak lahannya, tambangnya itu, wah itu bisa mempengaruhi lingkungan sama siklus cuaca loh Pak. Oh iya benar-benar juga ya. Oke. Nanti ntar kalau arisan undang saya deh ibu. Siapa? Pak, saya mau nyampaikan satu lagi Pak. Weh. Oh iya, ini dari Kejaksaan. Oke, silakan. Pak, itu loh Pak, kalau dicek di AMDAL itu tuh Pak, gak ada loh Pak. Maksudnya gak ada statement khusus yang membolehkan hal seperti itu gitu loh Pak. Jadi dari sisi formalitas pun ternyata AMDAL itu mereka nggak pakai gitu loh Pak. Nah dari rapat panjang itu sama untuk masyarakat dari segala lini itu akhirnya kabupaten tersebut tidak menyetujui adanya pembukaan lahan tersebut. Nah, sehingga para warga hatinya lega, bupati pun juga lega, dan semuanya menjadi harmonis kembali seperti itu. Terima itu kasih. Dari kelompok EKOB, terima kasih. Terima kasih Kak, itu mantap ya, dan ada sedikit role play-nya gitu, jadi seru penyampaiannya. Nah,
untuk yang Eko A ini juga kayaknya udah siap nih untuk menyampaikan argumen yang serupa, yang pro terhadap lingkungan. Silakan perwakilannya. Oke, dari tim sendiri, kami ada beberapa segmen. Yang pertama tentang adanya CSR atau corporate responsibility. Yang kedua adanya lingkungan yang gersang. Adanya perusahaan tersebut membuat lingkungan semakin gersang, terus merusak fasilitas umum seperti jalan umum. Terus kan udah banyak tuh eksploitasi perusahaan tambang. Nah, adanya itu yang nggak diikuti oleh AMDAL bagi perusahaan tambang tersebut membuat aliran-aliran itu berdampak pada kesehatan. Nah, baik dari kesehatan manusia sendiri maupun lingkungan yang menimbulkan efek negatif yang berjangka panjang bagi masyarakat, baik dari ekonomi maupun kesehatan. Nah, dampak yang terimbas ini dari lingkungan sendiri membuat para petani mungkin petaninya atau pelautnya juga berada di daerah sekitar industri memiliki pengurangan pendapatan dikarenakan limbah daerah tersebut gitu kan. Terus dan berapa lubang galian yang belum direklamasi. Lalu lingkungan dan rumah penduduk yang bisa rusak, kerusakan tambang yang dapat menyebar, batu bara yang merusak lingkungan, beragam penyakit sampai hancurnya pangan dan budaya. Serta dampak yang disebabkan oleh asap pembangkit listrik tersebut membuat lahan pertanian juga menghilang. Dari situ adanya muncul beberapa dampak yang cukup besar, mulai dari air, tanah yang tercemar, udara, hutan, hingga laut. Banyaknya kerusakan tambang yang menyebar ini nggak hanya membuat lahan pertanian ini bakal hilang atau lahan di sana bakal berkurang karena adanya pembangunan perusahaan tambang tersebut. Gitu. Untuk batu bara yang dapat beragam penyakit sampai hancurnya pangan sosial budaya juga dampak besar nih bagi masyarakat karena adanya pencemaran telah tadi saya sebutkan ngebuat adanya beragam penyakit-penyakit yang dapat disebabkan perusahaan tambang tersebut. Adanya dampak tersebut juga disebabkan oleh adanya asap pembangkit listrik dari perusahaan tersebut. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok Eko A. Kelompok yang Eko tuh udah nggak ada lagi kan ya, Kak Dino, just to make sure, karena abis ini kita berarti pindah ke argumennya yang ego. Ya, betul. Oke. Ego A, silakan siapa yang menjadi perwakilannya. Mungkin karena kita juga waktunya cuma sampai jam 12, mohon maaf, bisa disampaikan secara singkat gitu ya, mungkin 3 menit, 3-5 menit lah. Maaf, Ego Kak, A tadi kelompok seberang ya? tadi Ego saya nggak tuh tahu, Kak, saya ego A atau ego B. Oh, kita ego Y. Tadi ego tuh X dan Y. Sorry. X dan Y ya, maaf Ya, aku. siapa dulu nih? Siapa dulu silakan yang mau menyampaikan statementnya. Izani mau duluan, kita ego Y. Iya, langsung coba aja. aku share Iya. screen. Aku bantu share screen ya. Makasih, Kak. Ya, silakan. Oke, langsung saja kami dari tim Egoy ingin memaparkan statement kami dari berlatar belakang pertambahan penduduk yang terus meningkat ya di Indonesia ini. Terkait kebutuhan itu juga pasti akan meningkat, akan relevan, mulai dari aspek apapun, dari sandang, pangan, dan papan. Maka dari itu, pembangunan tambang di Kalimantan Selatan ini tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi saja. Itu terkesan egois ya dari pernyataan tim Eko, karena adanya pembangunan tambang ini juga menguntungkan masyarakat bila ditelisik lebih dalam lagi. Dengan optimalisasi sumber daya alam yang ada, tentunya juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan lalu apa bukti dari manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat? Mengutip dari Web Astra 2022, beberapa dampak positif yang harus disadari dari pembangunan tambang untuk masyarakat, antara lain membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tentunya dengan membuka lapangan pekerjaan ini relevan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang poin kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini karena juga dibekali ilmu-ilmu dari pelatihan. Tentu saja kalau kita membiarkan pertambangan ini dikuasai oleh pihak asing, tentunya dari kita sendiri akan mendapatkan kerugian yang lebih besar. Maka dari itu,
selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga bisa dilihat dari penambahan sumber devisa bagi masyarakatnya tersebut. Nah, pada poin sebagai sumber devisa ini, menurut Kementerian SDM, salah satunya sektor yang menyumbang devisa negara yang dominan adalah sektor pertambangan. Kami membawa bukti dan tidak hanya dari kata-katanya saja atau berdasarkan omongan saja ya, teman-teman di sini. Lalu selain itu, dari salah satu bukti kami, sektor pertambangan menyumbang 36% dari pendapatan negara pada tahun 2008. Seperti ada kata pepatah, sambil menyelam 2-3 pulau terlampaui, berarti adanya penambangan ini juga tidak hanya dilihat dari sisi jeleknya saja. Dengan melihat sisi bagusnya yang didapatkan dari masyarakat, tentunya sebelum adanya pertambangan itu kan ada konsultasi dulu dengan masyarakat. Kami dari pihak pertambangan tidak bisa sewenang-wenang langsung masuk ke daerah dan langsung mengambil alih, menambang sumber daya yang ada. Tentu ada dari analisis mengenai dampak lingkungan, screening dan juga konsultasi kepada masyarakat yang akan menghasilkan kesepakatan. Bahkan dikutip dari www.econ.go.id, AMDAL tidak dihapus dan tetap ada. Akan tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga waktu dan biayanya justru lebih efisien. Nah, hal ini berarti menentang dan membuktikan bahwa pertambangan di Kalimantan Selatan ini justru tidak ada AMDAL yang jelasnya. Itu tadi menentang ya dari pernyataan sebelah seperti itu. Nah, selanjutnya perusahaan sudah memiliki perencanaan mumpuni untuk memanfaatkan SDA. Perusahaan juga memiliki program CSR seperti penanaman pohon, penambahan lapangan kerja baru, akses jalan lebih mudah, dan beasiswa pendidikan. Dan yang terakhir, penggunaan energi terbarukan masih tergolong mahal dan susah untuk diterapkan di Indonesia. Batu bara masih menjadi energi paling terjangkau. Terima kasih. Mantul, ini mantap betul, katanya bukan omongan saja tapi ada faktanya Kak gitu. Waduh, tim Eko mungkin sambil menunggu yang Ego X ini, nanti kan abis ini Ego X akan menyampaikan pendapat. Mungkin tim Eko kalau mau googling masih ada waktu, silakan mau membalas statementnya dari grup Ego gitu ya, monggo. Nah, berikutnya yang Ego X ya, silakan jubirnya. Halo Kak, maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, silakan ya. Baik, selanjutnya saya izin share screen ya Kak. Nah, mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ini masih agak berantakan karena ini kita baru ngumpulin data-datanya nih. Nah, saya menambahkan dari penjelasan yang sebelumnya tadi, tim Ego yang sebelumnya. Nah, dari website DPM-PTSP ini itu website mengenai maaf. Nah, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nih dari Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di sini disebutkan bahwa pertambangan ini bahan galian itu merupakan komoditas unggulan yang menjadikan sektor pertambangan ini menjadi salah satu leading sektor dalam menopang perekonomian Kalimantan Selatan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pertambangan ini merupakan apa ya, yang menjadi salah satu sektor ekonomi yang terkuat nih di Kalimantan Selatan. Jadi bisa dikatakan karena ini merupakan penunjang ekonomi yang besar, apabila dibatalkan maka akan berdampak pada ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan itu sendiri. Selain itu karena juga sudah mendapat izin dan beroperasi secara legal, jadi pertambangan ini masih bisa diteruskan, di mana ini juga dampak positifnya di antaranya ada bisa membuka daerah terisolasi dengan dibangunnya jalan pertambangan dan pelabuhan. Terus juga bisa menjadi sumber devisa negara, menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD, sumber energi alternatif untuk masyarakat lokalnya, dan untuk menampung masyarakat kerja seperti yang sudah disebutkan oleh kelompoknya sebelumnya. Selain itu, berdasarkan data dari KLHK 2021, besarnya potensi sumber daya alam di daerah Kalimantan Selatan dalam tanda kutip di sini yaitu pertambangan ini baru sebesar 5,79% luas kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan. Nah, bisa dibilang bahwa pertambangan yang dilakukan di Kalimantan Selatan ini tidak seluas dan tidak sebesar pertambangan yang lain gitu.
dan juga masih lebih luas kawasan hutannya. Jadi jadi bukan yang apa ya, kita nggak peduli lingkungan sama sekali, no, ini masih bisa dijalankan. Jadi ini masih bisa diteruskan kalau dari kelompok kami seperti itu. Terima kasih. Oke, ini argumennya juga cukup solid ya, bahwa bisa buka daerah yang tadinya terisolasi, terus kawasan hutannya masih banyak kok di Kalimantan Selatan gitu dibandingkan yang dibuka untuk pertambangan. Nah, gimana nih tim Ego dan tim Eko barangkali mau bersatu untuk saling menguatkan opininya masing-masing. Silakan, aku membuka waktu sebentar ya, mungkin sekitar 5 menit untuk saling berdebat. Tim Eko panas nggak nih dengernya gitu? Tadi statement dan faktanya banyak disampaikan. Silakan, kalau tim Eko mau buka mic bilang nggak bisa nih, kayaknya harusnya seperti ini gitu. Ya, baik. Untuk juru bicara nggak harus sampai 2 orang ya. Kalau misalnya anggotanya merasa terpancing, boleh langsung aja komen atau merasa terpancing dan gitu ya. Merasa terpancing dan bisa sekali. Dan punya fakta, silakan. Mungkin tadi aku lihat Mas Arsy ya udah open mic, atau berikutnya kalau mungkin yang mau ngomong silakan bisa raise hand ya. Oke, untuk saya dari tim Eko A, saya ingin bertanya kepada tim Ego, apakah ada studi yang menjelaskan bahwasan dampak lebih lanjut terhadap keseimbangan ekosistem yang berada di Kalimantan Selatan? Seperti yang kita tahu, sebenarnya kan ibu kota negara nih akan dipindahkan ke Kalimantan, yang akan 10 tahun, 20 tahun ke depan akan membutuhkan lahan juga. Apakah apakah pertambangan ini bisa menjadi solusi atau bisa mengantisipasi akibat dampak dari pertambangan tersebut? Seperti kan karena dampak dari pertambangan tadi hanya bersifat temporer. Iya, keadaan sekarang bisa menjadi pembuka lapangan kerja yang dinikmati masyarakat atau yang lainnya. Tetapi menurut saya itu bersifat temporer yang bakalan habis untuk sumber daya tambang tersebut. Sehingga mungkin saja 10 tahun ke depan tambangnya sudah tidak beroperasi lagi, maka masyarakat hanya akan merasakan dampak buruk negatif saja yang sisa dari pertambangan tersebut. Seperti kita tahu juga, untuk pengembalian yang dijelaskan oleh kelompok Eko B, bahwasannya untuk pengembalian alam seperti sedia kala itu tidak bisa. Karena kerusakan alam sangat kompleks. Sekian. Oke, jadi tadi keuntungan jangka panjang kayaknya tidak sebanding nih dengan jangka pendek. Jadi yang didapatkan hanya jangka pendek aja, sementara nanti kalau di jangka panjang justru banyak kerusakan lingkungan yang nggak bisa lagi diperbaiki dan sulit diperbaiki oleh manusia. Ada yang mau mendebat, menguatkan? Izin menambahkan Kak dari Eko B. Silakan. Menurut pengalaman saya kan tinggal di Pekanbaru Kak. Rumah saya ini di dekat PT Chevron Indonesia pertambangan minyak. Sekarang menjadi Pertamina. Di sekitarnya itu kan ada sawit-sawit banyak. Untuk pengambilan sawit untuk pembuatan ada juga pabrik untuk pembuatan minyak. Dari dua itu di sini sudah terasa pertamanya orangnya berjanji katanya lingkungan di sini ini akan baik-baik saja, tapi sekarang sudah nampak akibatnya seperti menurunnya kualitas udaranya menjadi lebih berdebu dan merasap sekarang. Habis itu sekarang cuacanya naik itu panasnya menjadi naik kemarin sampai 36 derajat. Nah, kemarin ada juga demo kepada PT tersebut, tapi mereka hanya memberikan solusi, tapi solusinya itu tidak pernah terencanakan sampai sekarang. Dan banyaknya di sini sekarang banyaknya menurunkan kualitas air, berkurang kualitas udara. Habis itu di sini menjadi lebih panas dan sekarang pun AC pun tidak itu terasa sekarang lagi. Kipas dan AC semakin panas. Gerah banget ya. Ya, gerah. Gerah banget. Jadi kata ibu tadi benar kayaknya. Oke. Nah, sebentar. Ini tadi jadinya
faktanya, sabar nih kayaknya panas banget. Ibu-ibu tetangga itu benar ternyata. Jadi fakta tadi dibalas oleh testimonial yang benar-benar merasakan tinggal di dekat apa tadi, Chevron ya, Mas Ya, ya, dan juga pertambangan minyak Chevron. betul, dan juga kelapa sawit gitu. Mungkin aku 2 orang lagi nih untuk menambahkan atau mendebat sebelum kita melangkah ke sesi yang selanjutnya. Silakan. Aku mau nambahin. Silakan. Aku dari tim Eko B. Jadi kalau tadi kita sudah banyak berbicara dan juga tadi dari tim Ego juga sudah menyampaikan bahwasanya mereka menawarkan solusi jangka pendek terkait dengan bagaimana industri-industri pertambangan itu bisa menjadi salah satu mata pencaharian begitu kan. Kemudian penyumbang pendapatan begitu. Sedangkan kita lupa bahwasanya industri-industri pertambangan itu nantinya akan bisa mencemarkan terutama pencemaran air. Dan air ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Kayak kita minum dengan air, kita mandi dengan air dan lain sebagainya. Dan ini nanti berdampak jangka panjang apabila ketika nanti eksploitasi yang terjadi secara terus-menerus ini bisa, tadi sudah dijelaskan, bisa menurunkan kualitas air, yang mana bisa saja air yang kita minum ternyata mengandung banyak mikroba, yang mana nantinya untuk jangka panjangnya bisa saja menjadikan lingkungan tersebut menjadi masyarakatnya menjadi tidak sehat, masyarakatnya menjadi mungkin bisa saja menimbulkan kematian begitu. Sehingga kalau menurut saya, kalau dari tim Eko sendiri, kita berpendapat bahwasanya pembukaan lahan untuk pertambangan seharusnya menjadi salah satu hal serius yang harus pemerintah mungkin mulai pikirkan. Dan saya juga baru saja membaca bahwasanya ternyata Indonesia di kegiatan COP26 ini juga sudah menandatangani fakta iklim Glasgow, di mana nantinya Indonesia ini sudah mulai belajar, walaupun Indonesia masih kecanduan hari ini, tapi Indonesia nantinya ini sedang mulai belajar untuk menghentikan pertambangan. Jadi kalau tidak salah ini akan dilakukan secara bertahap sampai tahun 2040 begitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Indonesia nih sebenarnya udah mulai transisi dari batu bara, jadi udah nggak make sense lagi gitu menurut Kak Sekar ya. Dan juga jangan lupa kalau ada pertambangan nanti airnya rusak, padahal air itu adalah yang utama buat kehidupan. Satu lagi ya, sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, ada yang mau ngedebat? Kayaknya yang ngedebat kali ya, karena dari tadi nih Eko mulu nih. Tim Ego, apakah merasa gerah? Mungkin saya izin masuk ya, Kak. Silakan. Ya, saya dari tim Ego. Nah, seperti yang sudah dipaparkan oleh tim Ego sebelumnya, ada banyak sekali pendapat terkait janji-janji dari pihak pertambangan yang tidak direalisasikan. Nah, dari situ mungkin tidak hanya bisa memaksakan dari pemerintah untuk lebih meninjau lagi, lebih memprioritaskan terkait pembangunan tambang ini. Tapi kita juga harus mengkoreksi diri dari masyarakatnya. Apakah masyarakat sudah mengetahui SOP dari adanya penambangan ini itu seperti apa? Seperti yang kita ketahui, sebelum memasuki area pertambangan itu kan ada konsultasi dulu dengan masyarakat. Apakah masyarakat sudah tahu bagaimana keberlanjutannya, bagaimana proses-prosesnya? Jangan hanya mau dibodohi. Jadi kita juga harus sama-sama tahu dari pertambangan maunya seperti apa, masyarakat seperti apa. Jangan hanya mau menyalahkan dari pemerintah saja. Itu namanya egois dan tidak relevan dengan fakta. Satu lagi dari sebelumnya tadi, dikatakan bahwa hutan itu untuk nongkrong-nongkrong saja ya, seperti ini. Kalau kita tidak memanfaatkan apa yang ada di hutan, dengan tanda kutip kita sudah memikirkan hal apa yang harus kita lakukan setelah dilakukan pembangunan ini, kita justru bisa memanfaatkan dan bisa membawa keberuntungan bagi kita. Tidak hanya menjadi beban negara saja yang hanya bisa memanfaatkan yang ada di alam, hanya mendapatkan keberuntungan dari alam, tapi kita tidak memberikan manfaat untuk alam. Seperti itu. Oke, jadi sebelum masuk ke daerah tuh ada konsultasinya dulu loh gitu. Terus masyarakat juga sebenarnya harus tahu nih informasinya secara lengkap. Keuntungannya apa, terus juga kerugiannya apa. Jadi nggak setengah-setengah. Ini kayaknya lebih panas ya daripada debat calon presiden. Ini aku juga kayak tadinya mungkin dukung Eko, terus kok kayaknya dari Ego bagus juga nih argumennya. Jadi agak-agak swing antara dua ini, tapi seneng banget ya bisa dengar teman-teman ini kayaknya sangat mendalami nih yang dibahas oleh Mbak Tami. Tadi ada Eko, dan sekarang benar-benar mendalami kalau jadi Eko seperti apa, kalau pakai paradigmanya Ego seperti apa. Nah, Kak
Wahyu nih mungkin bisa bantu untuk menarik lesson learn nih Kak, kalau kita tanyain ke partisipan. Apa namanya? Sebenarnya banyak yang masih bisa didebatkan ya dari tim Ego maupun Eko gitu. Tapi aku apresiasi banget ya buat teman-teman Eko maupun dari tim Ego gitu ya. Dari data-data yang ditampilkan, yang dicari, lalu bisa cari celah-celah juga untuk bisa mengkritisi masing-masing kelompok seberang gitu ya. Intinya ini menjadi pembelajaran sih bahwa kita kalau di lapangan ya seperti kata Kak Tami tadi, kita bakal menghadapi banyak sekali celah-celah yang bisa jadi kritik masing-masing gitu ya dari pihak yang berseberangan gitu, mau yang Eko maupun yang Ego gitu. Jadi bisa nanti bekal ya setelah kelas future skills ini kita bisa punya bekal untuk nanti gimana saat menghadapi langsung di lapangan gitu kan. Sebenarnya di lapangan bahkan lebih berkali-kali lipat ini ya Kak tantangannya gitu ya. Tapi paling tidak ini menjadi kayak pantikan untuk teman-teman nantinya bisa belajar lebih lanjut terkait mempertahankan argumen, terus jangan sampai keegoan kita gitu ya membuat lingkungan atau alam sekitar kita itu menjadi buruk gitu atau berdampak tidak baik bagi masyarakat sekitar. Ya, kira-kira begitu ya Kak Enggar. Ada mantul ya, mantap betul. Mantap. Emang selalu ada konflik kepentingan ya Kak, kalau di lapangan tuh ada ya, yang benar-benar. Pasti jadinya kita juga harus bisa melihat nih mana yang sebenarnya bagus buat kehidupan kita, terutama jangka panjang ya, karena kan kalau kita sebagai manusia hidupnya nih masih berpuluh-puluh tahun ke depan, kalau tiba-tiba nanti alamnya udah keburu rusak, wah gimana dong Kak, nggak ada air bingung ya kan? Benar. Oke. Terima kasih Kak Wahyu. Ini tinggal 10 menit lagi. Aku kasih lagi nih ke Kak Adara, masih kelempar nggak ya? Atau ke Kak Tami, Mbak Tami boleh langsung aku kali ya? Kak Wahyu makanya ke Kak Dino boleh. Ya. Sambil penutupan dan ini sebelum ke Kak Tami. Terima kasih untuk teman-teman semua ya, Kak Mentor, fasilitator di grup berhasil memancing teman-teman tadi. Mungkin sebelum kita ke Mbak Tami, mungkin aku tambahin dikit juga. Jadi tadi pada dasarnya saya salut ya dengan teman-teman semua dengan waktu cepat bisa berdiskusi. Mungkin di awal-awal masih malu-malu, aduh aku ngomong takut dianggap ambis segala macam. Tapi memang itulah simulasi yang terjadi. Tapi saya kasih satu poin nih. Kalian nyadar nggak sih tadi kelompok Ego itu dengan gampang bisa mengasih data karena data-data yang pendukung mereka tuh lebih banyak daripada Eko. Ya nggak sih? Kelompok Eko tadi mungkin mereka susah untuk googling, nggak nemu data segala macam. Jadi ketika kalian campaign dengan mengambilkan satu data yang ada dan itu bisa mengubah persepsi orang kayak tadi Mbak Enggar, akhirnya bisa bergeser nih ke kelompok Ego dikit nih setelah fakta-fakta ditampilkan dengan baik. Jadi tantangan kita di keberlanjutan dan itu juga banyak ya, termasuk dari data gimana mengubah persepsi orang dengan selected information segala macam. Jadi dari proses ini sih benar-benar sih kalian bisa belajar juga real life situation itu seperti apa, kita bisa mengambil informasi, keterbatasan informasi itu juga terjadi sekarang gitu ya, tidak berimbang antara data yang pro dan segala macam, dan akhirnya tuh bisa mengubah persepsi orang, dan itulah yang terjadi real life. Ini emang tantangan juga buat kita semua ketika kita mengedukasi masyarakat, baik itu yang dia sifatnya grassroots ataupun yang udah scientific based, data dan argumen itu penting. Gitu ya. Jadi meskipun tadi teman-teman Ego, kalian mau masuk ke Ego atau sebaliknya, setidaknya dari simulasi ini kita belajar gitu ya, belajar bahwa emang ketika menyampaikan argumen kita harus tetap pada point of view awal kita, dan yang penting itulah data dan penyampaiannya seperti apa. Itu sih kurang lebih. Nah sebelum itu mengingatkan kembali, ini ada presensi ya kehadiran, tolong di scan kalau yang belum scan, atau tadi ada di kolom chat, karena untuk di sistemnya sekarang kita hanya sampai jam 12, jadi kalau tadi keenakan nyari data, keenakan debat, lupa nge-scan, jangan lupa pokoknya dimasukin dulu untuk presensi kehadiran, ada di kolom chat juga. Karena ntar setelah lewat jam 12,
itu presensinya dianggap nggak masuk. Ya, silakan dikasih waktu dulu untuk nge-scan ataupun ngisi kehadiran sebelum kita kembali lagi ke moderator. Ya, terima kasih, itu aja mungkin tambahan dari aku, Mbak Enggar dan Mas Wahyu. Terima kasih. Oke, jadi scan dulu kali ya. Ini beberapa menit sambil teman-teman jangan lupa bisa absensi karena ini dihitung ya Kak ya, kan maksimal juga kalau nggak salah 2 ya untuk kalau nggak hadir maksimal itu 2. Oke, linknya Kak kayaknya bisa di scan aja kali ya Kak Dino ya? Atau tadi, oh ya, tadi ini sorry nih, udah di paste juga oleh Kak Mentor. Terima kasih ya. Jadi bisa di-scan atau juga mau dipakai link yang tadi, yang di chat box, itu silakan. Nah, kayaknya kita bisa kembalikan ke Mbak Tami. Halo, halo. Halo, aku di sini. Iya. Ini seru banget Mbak Tami. Oh, bukan seru lagi. Sampai kita tuh goyah tuh kaki tuh gemetar. Aduh, pengen banget ke Ego, kok yang diomongin Ego nih benar gitu ya. Terus Eko ayo dong gitu. Kan kita tahu kalau Ekonya yang benar, tapi pas Egonya luar biasa ya, begitu proaktif, terus data-datanya terjadi, kita tuh goyah. Nah, di masyarakat tuh seperti itu gitu loh. Kadang-kadang bukan kadang-kadang pertempurannya tuh seperti itu antara Eko dengan Ego tuh rame betul, luar biasa. Jadi sampai kadang Eko nih tahu tuh dia tuh benar, jadi takut, terintimidasi. Gila lo pakai data-data gitu. Benar juga apa kata orang gitu loh. Jadi ini benar-benar yang namanya mempengaruhi publik untuk mendukung paradigma itu sekarang itu masif dan gencar dilakukan oleh para pendukung Ego ini dengan berbagai cara, pakai cara saintifis, pakai penguasaan media massa, terus pakai pokoknya semua cara dia dilakukan gitu demi fulus ya, peng-peng kata orang tuh, peng-peng, fulus atau apapun namanya gitu. Nah, apakah sebenarnya terjadi seperti ini saja atau sebenarnya ada punya jalan tengahnya nggak sih gitu ya? Jadi kalau misalnya saya boleh dibantu share screen, karena tadi kan ada bagian yang belakang tuh yang tadi aku bilang bahwa ini akan mau dibagi dan di-share kalau sudah selesai, itu yang share screen yang sesudah gambar-gambar itu. Nah, jadi ini aku mau lihatin nih ya, apa sih kaitannya dengan kawan-kawan sekalian yang sekarang ini sedang mengikuti perkuliahan Merdeka Belajar ini. Kalau misalnya kita lihat nih ya, tadi apa sih yang diomongin? Yang satunya tuh ekologi, 2 aja terus gitu kan, benar juga sih gitu. Yang satunya itu ekonomi belaka gitu. Jadi ini 2 kutub yang satu sama lain memang sekarang saling bertempur. Meskipun kita tahu bahwa Eko itu benar gitu, tapi pas pada saat kemudian tadi Ego itu dengan begitu masif, proaktif, dengan begitu cerdas ya, bahkan PR-nya luar biasa tuh. Goyah tahu orang yang dari Eko itu bisa loh pindah ke Ego, dan Eko ini meskipun ada yang penganut fanatiknya, dia jadi tidak berdaya, terintimidasi. Jadi kuncinya tuh sebenarnya apa ya? Pengetahuan, terus kemampuan mengadvokasi dengan berbagai cara gitu. Nah, kalau kita mau melihat secara ini lebih bijak, kan tantangannya tuh gini, tuh kaum Eko gitu, pernah nggak mikirin kalau nanti kalau misalnya hanya kritik ya terhadap konservasionis sejati itu gini. Dulu ya konteks yang namanya Taman Nasional di banyak tempat, misalnya di Amerika, bahkan dulu di Indonesia itu pada masa-masa awal terpengaruh seperti itu. Saking misalnya sayangnya terhadap alam itu, manusianya yang udah ada di situ tuh dipindahin gitu loh. Yang padahal kan masyarakat adat atau apa itu ya, kalau misalnya mereka di situ, mereka memang karena kehidupannya sehari-hari lekat dengan alam, mereka memang paradigmanya nempel, sehingga mereka pun seringkali tidak dipercaya gitu loh. Jadi dipindahkan keluar. Dulu ada beberapa taman nasional itu yang mau dibuat seperti itu di Indonesia, cuman konteksnya kan nggak bisa, kita berbeda. Nah, di Amerika dulu seperti itu. Aku nggak tahu sekarang apakah pendekatannya sama apa enggak ya. Tapi misalnya Yellowstone di Amerika tuh kita lihat itu sudah pakai paradigma yang berbeda. Tapi dulu gitu ya, pas pada saat kelompok konservasionis sejati ini nganuin misalnya beberapa taman nasional di Afrika itu juga ya. Nah, ini kan jadi tidak bijak juga, tidak bijak dalam arti kata masyarakat di situ yang orang lokal, orang juga terpinggirkan demi begitu melindungi alam gitu. Tapi sebenarnya
melindungi alam bukan dengan cara seperti itu gitu. Melindungi alam tuh bukan dengan cara kemudian membuat alam itu beku mati, bukan ternyata gitu ya. Jadi ada banyak pelajaran juga yang kita bisa kita dapatkan dari perjalanan pengalaman yang dilakukan oleh banyak orang di banyak tempat. Nah, ada yang lebih bijak untuk melihat. Jadi 3 pilar ini apa sih gitu. Sekarang itu kan ada yang bilang people, planet, profit ya. Ada yang bilang ekologi, sosial budaya, ekonomi, atau ada dengan istilah lain lagi. Tapi paling tidak nih ada 3 pilar ini yang selalu kita perhatikan dalam konteks pembangunan. Jadi kalau kita bilang dalam konteks pembangunan itu, kalau dulu misalnya orang bilang pembangunan ekonomi itu berarti hanya growth itu tumbuh, ekonomi saja yang kemudian dipikirkan. Batu bara misalnya ya. Pokoknya kalau aku udah mengelola batu bara, nganuin sawit gitu ya, jutaan hektar, maka kita akan dapat pertumbuhan ekonomi. Nggak peduli gitu mau nanti alam rusak dan segala macam gitu ya. Jadi itu udah bukan masanya lagi. Masa sekarang ini adalah orang mengutamakan 3 pilar itu dalam pembangunan, dalam pertumbuhan ya dan pemerataan. Nah, ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Ini yang selalu diingat. Maknanya apa? Maknanya dalam setiap langkah kita bertindak ya, kan yang setiap langkah kecil kita bertindak itu kan itu bagian dari perkembangan kemajuan. 3 pilar itu tetap harus diingat. Ada yang bilang people, planet, profit, ada yang bilang tadi apa? Aku bilang sosial budaya, ekologi, dan ekonomi. Nah, 3 pilar ini harus seimbang. Jadi misalnya gitu, orang mau nganuin tambang nikel gitu. Boleh apa enggak sih gitu? Apakah dia berbahaya apa tidak? Kalaupun itu ada nggak cara yang lebih aman gitu? Ada beberapa cara, misalnya dia harus ke dalam nih tambangnya gitu ya, atau ada misalnya kewajiban-kewajiban tertentu yang harus mereka lakukan, atau misalnya ternyata bahwa itu tidak bisa sama sekali, misalnya di kawasan yang sangat rawan karena dia di situ daerah resapan air, daerah sumber mata air, maka bisa ke tempat lain gitu ya, yang memang cocok. Jadi ada seperti itu. Nah, sekarang itu pendekatan pembangunan yang menitik beratkan pada 3 pilar itu, mungkin kakak-kakak di sini dengar ya, green economy, terus ekonomi hijau, ada sekarang juga blue economy ya. Jadi green economy atau ekonomi hijau itu kan definisinya banyak gitu, nggak usah terlalu pusing sama definisi ya, selama kita tuh paradigmanya ngerti, gitu. Jadi berpikirnya sederhana, bahwa pembangunan yang kita lakukan itu ya, yang di berbagai bidang itu, kalau misalnya kita ngebangun, bukan hanya kemudian kita ngelihat, oh saya harus bangun ini, kemudian saya mengorbankan alamnya kita hancurkan. Misalnya yang kemudian sekarang orang jadi kritik ya, Freeport. Nah, Freeport itu Amerika kaya tuh karena Freeportnya kita, tapi gunung di situ gitu ya, punya suku Mimika itu gunungnya tuh bergunung-gunung loh, itu habis. Dan kemudian di bawah itu berapa kilometer ya ke bawah itu udah coak itu gitu loh. Itu karena kepentingan politis ya, jadi kadang-kadang kita susah masuk ke situ. Itu salah satu contoh yang nggak peduli dia sama ekonomi, nggak peduli dia sama sosial budaya. Bayangkan orang Amome yang ada di situ itu ya, yang Mimika sekitarnya itu, mereka tuh sekarang harus pindah kemana gitu, karena gunung bagi orang Mimika itu ya, dan bagi beberapa suku di sekitar, kalau gunungnya itu hilang, maka sosial budayanya tercerabut. Mereka kemudian bukan merasa suku itu lagi. Kalau di Papua itu, kita pindahkan satu suku ke suku yang lain itu nggak asal bisa pindahin. Kamu pindahin tanah ulayat orang, kamu masuk ke ulayat orang, maka nggak bisa gitu, bisa jadi perang suku. Dan itu memang terus terjadi, sosial budayanya beda. Jadi nggak semudah itu ya, karena Freeport pas seperti itu. Nah, saya mau kasih tahu bahwa sekarang itu yang namanya green economy, ekonomi hijau ini, paradigma yang sekarang sudah banyak dilakukan. Kalau teman-teman Google, tadi aku coba Google di Jerman misalnya, di Swedia, terus di mana lagi ya. Bahkan negara-negara di Afrika kayak Kenya itu sudah melalui green economy. Green economy itu kemudian di situ mensyaratkan yang misalnya dan kemudian dia menyediakan kalau misalnya untuk pekerjaan dia akan punya green job. Ya. Jadi yang namanya green itu juga teman-teman harus pahami, karena itu sebenarnya titik temu antara 3 pilar tadi, titik temu dari konservasionis yang sebelah kiri gitu, yang sangat kiri, dengan kebebasan yang sewenang-wenang untuk tadi tidak melihat alam sebagai bagian yang selaras dari kita. Ini ada gambar yang sebenarnya aku mau share, gimana ya Kak Dino ya? Bisa nggak sih ya aku melakukannya ya? Nah ini nanti. Aku mau coba share gambar, apa kasih ke Kak Dino aja ya, bentar ya. Bentar ya. Ada foto ya, Mbak?
Ada. Ini ada Oh. foto yang kebetulan aku mau ini deh sebentar. Maaf ya, ambil waktu sebentar. Ups, nah, ini dia. Ini waktu 2019 itu kan aku agak, bukan agak ya, aku beruntung bisa ke Swiss, ke Zermatt itu di sana selama seminggu sebentar. Waktu itu aku berbicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kemajuan perhutanan sosial di Indonesia dan sempat gitu ya jalan-jalan ke Zermatt. Jadi Zermatt itu salah satu mungkin katanya orang desa tercantik di dunia ya. Nah ini udah aku kasih ke Kak Dino. Aku mau liatin tuh cara mereka ngebangun ya. Meskipun sebenarnya videonya sejak ini. Jadi coba Swiss itu kalau kita search, Swiss itu salah satu negara sejahtera di dunia loh. Negara sejahtera di dunia. Tapi akan terheran-heran mungkin di sini juga kawan-kawan udah ada yang pernah ya. Akan terheran-heran, Swiss itu bukan kayak kita yang bangunan tinggi itu enggak gitu loh. Ada sih 1-2 tapi tidak semasif Indonesia gitu. Di Swiss itu bahkan mereka terkenal karena apa? Karena pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, teknologi tinggi, tapi teknologinya bukan teknologi misalnya untuk merusak untuk apa enggak gitu loh. Teknologi yang di Swiss itu adalah teknologi yang betul-betul gitu menyediakan cara bagaimana kemajuan ekonomi bisa didapatkan sambil gitu alam itu tetap bisa dihormati dan dijaga, manusianya juga secara budaya tetap bisa terlestari. Jadi orang-orang asli di Swiss, gambarnya bisa kelihatan nggak ya? Jadi kalau misalnya kita ke tempat yang beberapa desa bukan desa yang sengaja untuk dibuat untuk ekowisata ya, tapi betul-betul kita datang ke satu desa, misalnya Zermatt, terus ada beberapa tempat yang aku tuh kalau ngelihat sepanjang jalan tuh kagum-kagum gitu ya. Jadi pegunungan Alps di situ Des Alpes itu ya, yang pegunungan Alpen itu kalau misalnya kita lewat ya sepanjang jalan itu sesudah kita naik kereta ya, kalau saya dari ibu kotanya itu kemudian aku naik kereta gitu sekitar 2 jam. Nah di sepanjang jalan itu kita ngelihat Kak Dino kalau udah bisa di-share yang beberapa foto itu menarik karena pegunungan Swiss yang tinggi itu ya yang kayak di Toblerone nggak boleh bilang itu ya, satu merek coklat itu kan ada yang puncak gunung itu ya. Nah itu kan Matterhorn namanya. Nah ini jadi ini kalau mau naik ke atas itu yang mereka tuh kalau nganuin kabelnya itu pas aku lihat tuh di dindingnya itu mereka nggak ngubah loh. Jadi kalau ngebangun jalan itu kayak misalnya tadi kayak yang aku liatin di Bangka itu jalannya itu misalnya mereka nggak ditembusin ke gunung itu enggak, tapi mereka kayak pakai ditempelin cakar gitu. Jadi kartsnya atau gunungnya itu tetap kokoh, hanya ditempelin kayak semacam yang itu kayak yang cakar yang kuat ya, karena teknologi mereka bagus, cakar yang kuat nggak merusak gunung itu sama sekali. Ini nih lihat kabel. Ini kabel itu prinsipnya ini kabel yang buat bisa mentransportasi orang dari satu tempat ke tempat lain, termasuk juga wisatawan ya. Kalau dia misalnya dari satu titik yang di Zermatt itu, dia mau ngelihat puncak yang Alpen itu, Des Alpes itu, yang dia mau ngeliatin buat main ski dan segala macam. Ini nih kabelnya nih benar-benar kabelnya tuh kecil tipis tapi kuat gitu. Itu bisa kenapa? Karena teknologi tempelinnya itu kayak semacam cakar bahu di situ, gede ya. Tapi itu nggak ngerusak ininya. Mereka tuh nggak harus mendinamit ini, nggak harus mendinamit batu-batu ini, tidak harus kemudian batu-batu ini dipotong atau kayak kita tuh dibelah, enggak. Jadi mereka tuh betul-betul mengikuti bentang alam. Nah, ini Zermatt ini salah satu yang kalau kita search itu salah satu tempat wisata yang di situ tuh orang coba liatin deh Din, yang segala rumah-rumah penduduk itu orang-orang asli tuh di situ tuh dengan rumah-rumah yang unik ya, berwarna-warni gitu ya. Aku datang tuh pas musim bunganya tuh masih ada gitu ya, bagus betul. Rumah-rumahnya tuh kayu, dan rumah-rumah kayu ini yang kemudian bersih memang gitu, dan itu dijadikan tempat wisata. Dan orang-orang di sini adalah orang-orang lokal, orang-orang lokal yang Swiss kan 4 bahasa, berbahasa Jerman. Jadi mereka tuh nggak harus gini, nggak harus kemudian mengubah hidupnya. Peternakan mereka tetap beternak, sapinya gede-gede tuh yang montok-montok jenis-jenis Holstein ya, sapi Swiss. Terus aku ngelihat airnya itu loh dari atas tuh jernihnya sejenis mungkin gitu. Sampai ngelihatnya. Terus mereka itu di rumah-rumahnya itu ya memang composting dan segala macam itu memang bagian dari gaya hidup.
mereka tetap aja beternak. Nah, nanti di depan rumahnya ada restoran, misalnya wisatawan datang nggak apa-apa, melayani aja gitu. Mereka masak khas-khas Swiss gitu. Tapi mereka adalah jadi salah satu gitu ya. Jadi salah satu tempat yang mungkin banyak dikunjungi di dunia gitu, sama seperti orang mengunjungi Eiffel di Paris yang dibangun bangunan betul begitu. Nah, ini green. Ini salah satu sebenarnya green economy tradisional ya kalau menurutku ya, yang inilah yang kemudian gitu salah satu yang menjadi inspirasi bahwa sekarang gitu apapun yang kalian mau lakukan, yang kita lakukan, yang dalam konteks green economy itu jangan lupakan tadi 3 pilar gitu. Nah, di Indonesia itu misalnya sudah mulai dilakukan tuh aku pernah tuh lihat kalau misalnya teman-teman pernah ke Sulawesi Selatan itu di Jeneponto namanya. Jeneponto itu dia nganuin, pas gambarnya nggak ada si Jeneponto itu ya. Kincir angin. Kalau kayak di Cina itu kan juga sekarang kincir angin tuh ditaruh gitu. Dan kincir angin itu kemudian yang memutar listrik, turbin buat listrik. Jadi yang menggantikan batu bara gitu ya. Dan kemudian yang dia menciptakan orang-orang yang kemudian kanal listrik ini orang-orang menjadi bisa tetap berindustrialisasi, berproduksi tapi tidak menimbulkan gas rumah kaca. Itu contoh ya green economy. Nah, Din balik lagi Din yang ke sini coba sebentar aku lihat. Ya, dalam konteks pelajaran kita sih apa sih gitu. Slide yang sesudah ini. Apa yang mau kita lakukan itu sekarang ya? Kayak misalnya dalam pendidikan kan teman-teman ini sekarang sedang melakoni apa istilahnya ya? Perkuliahan ya gitu. Termasuk saya senang sekali bisa ikut ke mata kuliah ini gitu ya. Nah, kita tuh sebagai mahasiswa tuh nggak bisa misalnya menurutku hanya mendengarkan begitu saja gitu ya, terus terima begitu saja. Tapi pendidikan yang betul dalam konteks sekarang ini gitu, paling tidak tuh ada 3 hal. Tadi yang seperti aku katakan, dia bisa menanamkan paradigma yang tepat itu mengenai bagaimana sih keselarasan antara lingkungan hidup, semesta, manusia, tumbuhan dan segala macam. Segala macam irisan pengetahuan gitu ya, ilmu yang didapatkan di perkuliahan itu sebaiknya seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Bukan hanya tinggal paradigma semata gitu ya. Kalau hanya kita cuma tinggal ada mindset, tapi kemudian kita tidak bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, itu juga susah gitu. Jadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu, adik-adik menjadi paham paradigma ini, terus kemudian bisa gitu ya menerapkannya. Dan juga kemudian memberikan kita waktu, ruang untuk bisa berpikir, yang sudah aku lakukan ini pas apa tidak sih? Apa yang harus aku ubah? Apa yang aku harus kembangkan? Apa yang bisa aku bagi? Jadi itu kira-kira. Slide selanjutnya nih yang terakhir nih. Nah, kalau dalam climate reality ini ya, ada yang, tolong slide terakhir yang ada ini. Nah, act of leadership. Jadi tadi kalau kita mulai dari paradigma, kalau kemudian kita tahu bahwa ada sekarang ini yang mau dilakukan itu ya, paradigmanya itu lebih kepada eco paradigma tadi, dan kemudian di situ tidak hanya berhenti pada paradigma itu kan menentukan sikap kita. Jadi kalau misalnya saya percaya bahwa gitu alam itu patut dihormati, maka sikap kita terhadap alam juga nggak sewenang-wenang. Kemudian itu nanti sikap itu kan paling saya hormat begini. Tapi tindakan kita apa? Jadi ada act-nya, ada action-nya gitu. Nanti udah ada kebijakan dan lain-lain itu udah lebih jauh lagi ya. Tapi paling nggak sekarang ini kakak-kakak yang sekarang ikut perkuliahan ini, kalau dalam konteks kita di climate leader di apa yang sedang kita tekuni sekarang ini, paling nggak ada kalau nggak salah 12 ya act of leadership. Jadi pas tadi kakak-kakak sudah paham paradigmanya, apa sih yang bisa kita lakukan gitu dalam konteks kita, dalam konteks kecil aja kita, diri kita, keluarga kita, kemudian paling tidak ke kampus, ke perkuliahan atau kegiatan sehari-hari kita. Kita bisa melakukan misalnya presentasi itu nggak harus resmi, ngobrol, nongkrong di tukang warung gitu ya, atau misalnya di kantin sama teman-teman kampus, ngomong tuh tentang, ini loh ekologi, gitu-gitu. Bisa itu juga bentuk kita presentasi, mengkomunikasikan, mengajak mereka. Terus bisa juga langsung ke masyarakat kayak tadi yang aku tadi kasih contoh apa yang sudah aku lakukan puluhan tahun, itu kan langsung ke masyarakat ya, atau ke para pihak gitu. Itu kalau kita ini kita sebut sebagai direct public outreach. Kawan-kawan di sini bisa nih nanti apakah melalui KKN atau misalnya ada kelompok Darwis atau kelompok
apapun yang ada di kelompok kemahasiswaan bisa gitu. Terus juga meet with the influencer itu kenapa ini penting ya, apalagi sekarang itu kan ada pengambil kebijakan gitu yang kalau kita tidak pengaruhi juga dia pasti akan seperti itu gitu. Kita tahu ya di Indonesia ini kan bervariasi, ada kementerian yang dia percaya bahwa tambang itu selalu boleh dieksploitasi, ada itu, dan itu kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita bertemu dengan para orang yang bisa mengubah itu ya, mengubah paradigma ini penting. Jadi kalau teman-teman nih misalnya mau jadi influencer, sekarang ini kan banyak sekali pakai TikTok, pakai apa, lakukan gitu. Meskipun kita tidak menjadi orang yang top sekali, tapi kita bisa melakukan hal yang bisa lebih positif gitu dalam rangka tadi untuk paradigma eko tadi. Terus kemudian buatlah event-event atau aktivitas yang terkait ya, yang kemudian bisa akan memberikan dampak. Banyak hal sih, bisa menulis, bisa kemudian membantu orang yang kemudian punya kegiatan, bisa kemudian berpartisipasi dalam seminar, apapun itu. Jadi kawan-kawan di sini bisa lihat yang namanya act of leadership. Jadi gitu aja ya. Yang terakhir dari saya adalah bahwa gini, pertempuran antara eko sama ego ini masih terus berlanjut gitu ya. Dan untuk tetap memperkuat eko dengan cara yang bijak ini, kakak-kakak itu harus melengkapi diri dengan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan ya, bukan hanya berhenti sampai paradigma, tapi kemudian itu sikap itu misalnya berani gitu depan gitu, jadi advokat yang betul, bahkan kemudian mewujudkannya dalam berbagai tindakan-tindakan. Jadi ini adalah kuliah pengantar yang nanti kita harapkan semua di sini akan kemudian membuat kuliah-kuliah selanjutnya itu menjadi lebih kakak-kakak tahu nih, ini jalan ke depan kita itu sebagai pemimpin muda nanti di masa depan itu harus bagaimana. Jadi itu kira-kira Kak Dino, Kak Enggar, Kak Dara, Kak Wahyu, dan semua kakak mentor di sini gitu ya, apa yang kita berikan pada pagi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pengantar yang jelas mengenai apa yang akan kita lakukan selama kurang lebih 1 semester ini. Gitu aja Kak Dino, kakak-kakak sekalian, terima kasih. Thank you Mbak Tami. Oke, jadi ya penutupnya udah dari Mbak Tami. Materinya semoga bermanfaat untuk teman-teman juga. Dari hasil role play kita hari ini juga mudah-mudahan memberikan inspirasi juga untuk teman-teman bahwa ya itu tadi dalam advokasi itu banyak hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Kemudian melindungi alam itu juga bisa kok, asal ada pemerataan 3 pilar itu tadi. Oke teman-teman, terima kasih waktunya hari ini atas perkuliahan hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Betul kan? Kita masih ada dengan tema perkuliahan yang lain. Betul Kak Dino? Iya, betul Kak Dara. Minggu depan kalian kita ini mohon maaf lahir batin ya, mau masuk puasa. Oh iya, mau puasa ya. Iya. Terus jangan lupa foto-foto rame-rame kayaknya ya, jangan sampai kemudian kita tidak punya dokumentasi. Ya, betul. Oh gitu ya. Oke. Jangan lupa ya. Absensi, tapi udah lewat nih jamnya. Nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan keburu ya teman-teman semua absennya. Terakhir sebelum kita tutup, mau foto dulu Kak Dino? Boleh. Boleh dibuka kameranya dulu teman-teman sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan perkuliahan di hari Sabtu tanggal 2 April ini. Sama satu lagi Kak Dara, mungkin sebelum kita foto ya. Minggu depan itu kan sebenarnya tuh ada mentorship 1 namanya. Jadi minggu depan itu ada tugas ya tadi yang udah dikasih sama Kak Tami tentang act of leadership. Jadi ntar teman-teman akan presentasi tugas ataupun ide, nanti akan dibahas di grup mentor masing-masing. Jadi pastikan bahwa teman-teman semua tuh udah kebagian kelompok, udah tahu mentornya siapa. Terus dari kelompok 5 tadi udah ada sama Mbak Enggar juga ya, nanti akan dibikinkan grup WA juga. Nanti kita akan minggu depan tuh pada saat kita akan presentasi ide kegiatan act of leadership ataupun tema yang akan diangkat. Sebenarnya untuk tema sendiri tuh nggak akan beda atau nggak akan jauh-jauh dari isu perubahan iklim juga. Mungkin kalian bisa mengangkat kasus yang terjadi di tempat kalian sendiri. Mau tadi ada site ya, maksudnya di Chevron. Saya juga orang Duri nih. Duri itu Riau di sana, dekat Chevron juga dulu. Di situ lah pokoknya.
Jadi related banget sama kasus yang tadi Said. Said bukan sih namanya? Ya, jadi kurang lebih gitu. Jadi mengingatkan kembali minggu depan kita akan presentasi ide kelompok. Nanti silakan nanti berdiskusi lebih detail sama mentornya di kelompok. Pastiin teman-teman udah kebagian kelompok semua ya. Dan sudah ada grupnya juga. Nanti kita akan diskusi. Ya, silakan kembali Kak Dara, kita foto bareng ya Kak. Ya, oke. Yang standby siapakah? Aku takut ini lagi tadi kayak tadi. Gak apa-apa, Kak Dara aja. Oke. Kak Bam sama Kak Wahyu tolong di capture juga ya. Teman-teman mungkin boleh silahkan dibuka dulu kameranya supaya kita bisa berfoto bersama. Oke, aku hitung sampai 5 ya. Kalau belum nggak ada yang buka lagi berarti ya udah fotonya berarti ini aja. Ini ada 2 ya, 2 halaman. Oke. Udah, nggak ada lagi. Baiklah. Siap semua? Gayanya apa nih Kak Dino? Bebas aja Kak. Gini juga boleh. Kayaknya bebas ya, terserah mau apapun. Siap, 1, 2, 3. Udah? Satu lagi, yang satu lagi tapi nggak ada sih. Gimana Kak? Nggak apa-apa. Mau lagi aja ya. Bentar, tadi udah ada yang capture juga kan nih? Udah. Oke, yang kedua. Siap, lihat kamera semua. 1, 2, 3. Oke. Baiklah kalau begitu teman-teman, terima kasih atas partisipasinya hari ini di perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat berakhir pekan. Selamat berakhir pekan. Dan selamat berpuasa, maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Minggu depan presentasi tugas pertama ya, jangan lupa. Keren. Terima kasih ya semua mentor, kakak-kakak yang ikut, keren banget. Ya, makasih Mbak Tami. Makasih ilmunya semua hari ini.